antara lain karena penghubungnya itu. Betul, memang pada diffuse axonal injury itu memang yang terlihat dari MRI itu memang hanya di corpus callosum atau di jembatan tadi yang menghubungkan traumatik kanan dan otak kiri. Tetapi diffuse axonal injury itu tidak semata-mata hanya yang terlihat dari MRI yang menimbulkan gejala. Diffuse axonal injury itu semua sarung saraf yang ada di otak bagian dalam atau white matter namanya itu mengalami robekan akibat proses adanya trauma yang berat. Ini kadang-kadang tidak bisa terlihat dari MRI. Nah, memang dia hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tapi itu biasa kita lakukan pada kasus orang sudah pass away. Jadi kita lakukan otopsi. Nah, ini yang memang tidak terlihat dari MRI. Tetapi dari gejalanya, gangguan keseimbangannya tidak semata-mata disebabkan dari jembatan yang rusak tadi. Ada area otak lain yang tidak tercitrakan pada MRI yang tidak terlihat. Kemungkinan besar kalau kita lihat daripada area keseimbangan yang terganggu, fungsi berbicaranya terganggu, emosinya terganggu dan kognisinya terganggu, yang kita sebut fungsi eksekutif, itu pasti ada benturan di otak besarnya. Kan saudara di dalam berita acara itu antara lain mengatakan bahwa dapat mengakibatkan cacat permanen. Di antara tanda petik dapat. Artinya, tapi saudara melihat progresnya terakhir seperti yang pemeriksaan terakhir, progresnya seperti itu. Menurut pendapat saudara, bisa enggak ini progresnya itu bisa pulih? Kalau 100% sepertinya tidak ya. 100% tidak itu maksudnya selamanya? Ya, karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area sana. Ini kita bisa ambil contohnya pada kasus seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya itu sudah dalam tanda kutip semua faktor risikonya terkontrol, tapi tetap orang tersebut pasti ada mengalami dalam tanda kutip disabilitas. Kekuatan motorik tangan satunya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Hal ini juga berlaku ketika terjadi bekas luka di area Meskipun tidak bisa 100%, bisa enggak diharapkan masih bisa bersosialisasi, dapat mengaktualisasi diri dan sebagainya? Pada sampai saat ini itu bersosialisasi bisa, tetapi memang ada beberapa kali gejala eksplosif atau perkataan dalam tanda kutip yang tidak bagus muncul. Itu terjadi secara spontan karena ada area otaknya yang rusak, sehingga fungsi inhibition atau fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu. Memang saya memberikan obat supaya nggak terlalu meledak sekali, tetapi obat ini masih dalam proses bekerja, jadi kita melihat perbaikannya masih belum terlalu banyak. Ke depan. Kalau ke depan ya kita berusaha yang mulia. Iya, maksudnya gini kan, saudara kan bisa, oke, ini kan analisis saudara kan, saya bisa mendiagnosa, sekian, memprediksi mungkin dari progres-progres yang ada, kira-kira seperti apa atau pendapat saudara itu dapat? Terus terang saya nggak bisa prediksi berapa persen yang, karena ini anak membaik pun ini sebenarnya juga mujizat. Karena sewaktu sampai minggu ketiga kita rawat, itu dia cuma bisa buka mata dan berontak. Jadi tidak ada perubahan sama sekali sampai minggu ketiga. Padahal kita sudah cukup memberikan semua terapi yang sangat bagus sekali, tetapi sampai minggu ketiga itu belum ada perbaikan. Makanya kenapa dia diikat di ranjang di ICU, karena itu berontak sana sini. Dan hampir tidak mengenali orang sama sekali. Nah, setelah minggu keempat, waktu kita coba memberikan stem cell, itu baru mulai ada perbaikan, gejalanya ringan bertahap. Jadi kalau untuk sekarang kita bisa prediksi masa depannya kayaknya agak cukup sulit. Karena berapa lama proses recovery ini akan membaik, terus terang saya juga belum tahu. Kalau kondisi mental dari anak ini bagaimana? Kondisi mentalnya sebenarnya bagus tetapi tidak stabil. Jadi memang kalau misalnya kita ajak dia ngobrol, ya Kak, memang bahasanya ada beberapa yang tidak nyambung. Makanya kenapa saya suruh minta
begitu pulang dari rumah itu cepat sekolah, itu tujuannya salah satunya adalah supaya dia belajar untuk bersosialisasi. Tetapi kita juga sudah minta tolong sama orang tua, bahwasanya itu juga harus kasih tahu ke sekolah, memang anak ini masih dalam proses pemulihan. Jadi apabila terdapat salah bahasa, salah perilaku, dikasih tahu supaya bisa diberikan pengertian secara pelan-pelan, supaya dia bisa mengerti realnya itu seperti apa. Nah sampai hari ini masih kondisi ini masih berjalan, masih agak sedikit labil. Kalau kemampuan menangkap ini lingkungan sekitar bagaimana? Cukup belum Bisa mengerti ya. untuk hal-hal sederhana masih bisa, tetapi hal yang kompleks masih belum. Kondisi anak ini apakah kembali seperti waktu berapa tahun masih kecil atau bagaimana? Tentu tidak, Yang Mulia. Kondisi sudah berubah. Sudah berubahnya seperti apa? Jadi kalau dengan untuk umur segini, harusnya dia sudah bisa, kalau kita berbicara sesuatu yang misalnya cukup dalam, misalnya kamu mau jadi apa, terus kamu mau ngapain di masa depan, tahu. Padahal Jadi kita konteksnya sedang lakukan pemeriksaan dengan semakin positif ada ya. kita harap angkat itu kan kesemuanya di sekitar kepala kan gitu ya. betul. Terakhir tadi saudara juga pada saat pemeriksaan terakhir masih saudara melihat yang badannya miring atau jalannya pincang begitu, apa pengaruhnya, apa masih pengaruh dari otak tadi ini hingga ke kaki, ke fisik, atau memang karena di bagian kaki atau di bagian badan ada benturan juga, bagaimana? Coba bisa saudara terangkan. Jadi semua itu berasal dari otak. Saraf, tabel tangan, dan kaki itu semua berasal dari otak. Jadi otomatis ketika generatornya itu mengalami masalah, otomatis kabel listriknya pun juga bermasalah. Jadi ketika otaknya ini bermasalah, pasti kekuatan motorik tangan dan kakinya pun juga terganggu. Nah, sewaktu dalam proses pemulihan, ketika latihan berjalan, ini memang sisi yang sebelah kanan itu sempat nggak kuat, dan akibatnya dia jatuh. Maka dia juga ada mengalami operasi di daerah ankle 1 kali, pasca perawatan kawat jalan. Operasi di bagian maksudnya Pergelangan kakinya sebelah kanan. itu kenapa itu? Jatuh. Ya tapi karena motorik otaknya tadi Iya, tidak jalan sekali. itu. Betul Sampai sekali. pengaruhnya ke situ. Betul. Bisa tidak dalam arti ini, kalau sekiranya ini mungkin dari segi motoriknya di sini sudah sembuh, itu juga langsung mempengaruhi kepada gerakan atau fisik kaki segala macam. Kalau dia sembuh 100% bisa, Yang Mulia. Tetapi kan ini ada bekas luka di otaknya yang membuat pemulihan itu tidak bisa 100%. Ya, artinya tergantung kepada kesembuhan 100%-nya yang di bagian otak tadi ini yang mempengaruhi kepada dilanjutkan ya ahli ya sedikit ya. Sewaktu korban ini datang pertama kali, itu kondisinya gimana yang saksi yang ahli lihat? Dia koma, GCS-nya 3, tidak ada respon tidak ada respon dari mata, motorik, dan juga dia berbahasa. Jadi tidak ada respon sama sekali. Pertama, tidak ada respon sama sekali. Walaupun sudah dicoba untuk merangsangnya nggak ada respon ya. Kita sudah rangsang nyeri dengan sangat hebat sekali, tidak ada respon. Rangsangnya. Itu di ruangan yang pertama kali datang di ruangan mana? UGD ya. Baru setelah itu baru begitu sudah kita lakukan resusitasi, pertolongan pertama kita pindahkan ke ICU secepatnya. Saksi melihat di pipinya ada luka memar, ada lihat? Ada. Di mana lagi? Di matanya ada? Di mata sini sama daerah pipi sini ada. Ada sebelah kanan lebih banyak. Kemudian keadaan badannya gimana? Maksudnya ketika dia kondisi koma itu, apakah kakinya lurus atau tidak? Waktu dia koma sih tidak ada respon sama sekali, Yang Mulia. Jadi kakinya ya lurus karena memang enggak, tergantung kita taruh posisinya gimana.
Baik ya, ahli tadi mengatakan bahwa obat yang diberikan ya seperti antibiotik hanya satu yang mempan. Ya, Tadi ya ahli serangan kedua. mengatakan ya. Itu pemberian antibiotik itu pada saat hari pertama kah atau selanjutnya? Jadi sewaktu hari pertama kita terima, itu sudah kita memberikan antibiotik yang dosisnya cukup besar dan Berapa gram dosis? itu kita memberikan meropenem 3 kali 1 gram dengan amikacin 1 kali 1 gram. Hari pertama tuh nggak ya. Betul. Jadi dia jawab seperti apa? Apa ya? Apa ya? Yang short ya. Dipancing-pancing, nggak tahu, nggak ingat.
Itu pun menurut ahli ada ukurannya ya, Ya, ada nilainya ya, ada skornya ya. betul. Nah lah, kalau yang long ini, Long term itu kita menanyakan kejadian di masa lalu. contohnya seperti apa saudara tanyakan ke korban? Siapa nama orang tua? Ya. Jawabnya susah dan tidak menjawab sama sekali. Itu sampai periode waktu kapan itu? Ya seperti itu, berapa Eh, lama? Terakhir waktu saya periksa bulan lalu itu short termnya memang masih ada beberapa yang hilang. Masih hilang. Masih ada beberapa yang hilang. Long termnya masih relatively yang lama-lama ya dia tidak ingat. Masih ya. Baik. Apakah ahli yang membuat rekomendasi atas permohonan LPSK juga sehingga menentukan biaya segala macam perawatan juga? Oh tidak yang mulia. Tidak ya, lain Kita ya? kita dokter penanggung jawab tidak berurusan sama berurusan sekali itu ya? dengan biaya. Cuma memang ahli kebetulan ahli sekaligus juga penanggung jawab, jadi yang melakukan tindakan-tindakan terhadap anak itu. Begini, tindakan-tindakan apa yang sekarang ini berbeda dengan tindakan-tindakan pada saat perawatan yang tidak berkelaku. Sekarang- Pelan-pelan ya, ini kami catat. Ya. Sekarang sih masuk kepada tahap restoratif. Nanti kita berusaha untuk memulihkan bagian-bagian yang rusak akibat trauma tersebut. Satu yang harus tetap dilakukan itu adalah fisioterapi motorik. Jadi dia tetap harus diberikan latihan untuk menjaga keseimbangan dan supaya motoriknya bisa berjalan lebih baik. Yang kedua itu adalah occupational therapy. Jadi kita mengembalikan fungsi dia motorik halus seperti nulis, pasang kancing baju. Yang ketiga itu adalah psikologis terapi. Bagaimana dia bisa dalam tanda kutip belajar dengan kondisi yang sekarang. Dan bagaimana dia sedikit bisa berdamai sedikit dalam tanda kutip dengan kejadian akibat trauma tersebut. Itulah tindakan sekarang ya, Betul ya. yang berbeda dengan pada saat perawatan tentunya kan. Saya saudara bukan ini ya, bukan apa itu yang memberikan rekomendasi rinciannya. Oh enggak yang mulia. Baik, tim dari penuntut umum silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Ahli ya, Dr. Yeremia Tatang. Tadi saya simak bahwasannya pasien dirawat 40 hari lebih, 50 ya, 50 hari lebih. Kemudian didiagnosa diffuse axonal injury. Oke, ini kan kami tidak mengerti nih, diffuse axonal injury itu penyebabnya apa? Trauma berat, cedera kepala berat. Cedera Kepala berat. kepala berat. Betul. Cedera kepala berat itu apa? Maksudnya Artinya penyebabnya apa itu? penyebabnya itu segala jenis hantaman trauma, mau pukulan, mau kecelakaan yang menyebabkan pasien itu kesadarannya turun drastis. Menyebabkan kesadarannya turun drastis. Oke. Kemudian pada saat datang tadi koma ya. Koma. Di sini kami mau tahu Yang kasus pemukulan seperti ini baru pertama kali. baru pertama kali Kalau ini. kecelakaan mobil sangat banyak sekali. Kecelakaan mobil. Nah, itu apakah sama mengalami diffuse axonal injury juga? Sama. Sama. Yang terparah sudah pernah ditemui? Kalau diffuse axonal injury, kalau pasien itu tidak merespon sama obat dan beberapa hari, Kemudian pada saat di hari ke-8, kan baru ada respon membuka mata. Nah, ini treatmentnya apa saja nih yang diberikan kepada pasien? jadi
dalam kondisi masih tidak sadarkan diri itu ya. Betul. Terus tadi ahli menyebutkan bahwasanya diberi alat yang di tenggorokan tuh apa namanya? Kita bolongin jalan nafasnya. Sampai dibolongi jalan nafas Iya, ya. harus. Karena dalam kondisi koma tidak bisa bernafas apa seperti Karena gimana? kalau dalam kondisi koma tidak ada refleks batuk. Tidak ada refleks batuk sampai harus dibolongi. Nah itu fungsinya biar mengeluarkan dahak. Jadi itu fungsinya adalah kita bisa langsung mengakses kepada jalan nafas sehingga kita bisa membuang dahaknya sebanyak mungkin. Oh, jadi itu tadi yang ada kuman kedua, kuman pertama beda ya antibiotiknya ya. Oke. Kemudian tadi di hari ke-8 sudah bisa buka mata. Kemudian perkembangannya di hari keberapa lagi? Jadi dari minggu kedua sampai minggu keempat itu pasien buka mata tapi berontak. Jadi tidak ada kognisi, tidak ada komunikasi antara orang lain dengan si pasien. Jadi dia buka mata tapi berontak sana berontak sini. Makanya kenapa tetap kita ikat waktu itu sedikit supaya tidak merusak diri sendiri. Nah itu sampai minggu keempat itu kondisinya relatif sama. Buka mata tetapi gelisah. Buka mata tetapi gelisah. Betul. Masih udah bisa berkomunikasi saya di mana seperti apa? Tidak ada kata yang keluar. Tidak ada kata yang keluar ya. Kemudian selain dari kemudian yang dia berontak ya, saya simak juga ini kan tadi motoriknya rusak. Pada saat itu apakah bisa pasien berjalan, berdiri? Nah itu di hari keberapa? Tidak, jadi pasien itu dari minggu kedua setelah dia mulai buka mata, itu kita coba untuk melakukan fisioterapi secara pasif dulu. Fisioterapi pasif. Jadi selama perawatan pun itu memang ukuran kakinya itu lebih mengecil karena tidak dipakai. Nah itu namanya atrofi. Nah begitu kesadarannya mulai agak kembali, sudah mulai membaik, sudah mulai ada kontak, nah itu kita langsung fisioterapi secara agresif. Maka ketika dia bisa berdiri begini karena kita fisioterapi dia secara agresif di ruang ICU. Fisioterapi agresif di ruang ICU, di tempat pasien dirawat itu. Betul ya. Sekali. Pasien bisa mengenali dirinya itu di hari keberapa? 1 minggu sebelum pulang. 1 minggu sebelum pulang, berarti di hari 40 sekian ya? Kurang lebih. Apa yang keluar dari ini? Sudah bisa kenal papanya? Sebelumnya tidak kenal? Tidak kenal. Tidak kenal sama ada siapapun orang di situ dia tidak tahu. Dilanjutkan mungkin. Dilanjutkan yang mulia, dokter datang saya mau bertanya. Stem cell itu sama kayak itu kan produk darah. Jadi kita melakukannya dengan infus. Boleh saya bertanya berapa harga keseluruhan untuk terapi tersebut, dokter? Waduh, nggak tahu kalau harga. Mencapai ratusan juta mungkin, dokter? Pasti. Sedangkan yang dibutuhkan oleh David sampai saat Jadi ini? waktu itu saya meminta 100 juta unit. 100 juta unit stem cell. Ya. Untuk satu unitnya, dokter mengetahui? Waduh, nggak tahu tuh harus tanya Untuk perkiraan juga rumah dokter? sakit. Oke. Apakah stem cell itu dipergunakan di setiap kesempatan terapi dia atau sampai ada umur Itu berapa dia kita- harus menggunakan itu, dokter? Nah itu memang kita memberikan 1 kali di awal. Nah memang sembari kita melakukan monitoring rutin setiap bulan. Biasa sih, stem cell sih 1 kali sih diberikan sih. 1 kali untuk selamanya atau Selamanya. 1 kali untuk selamanya? Kalau gejalanya membaik 1 kali cukup. Apakah sudah dilakukan terhadap David? Dia 1 kali pemberian itu hasilnya cukup signifikan, membantu stem cell. Berarti maka kita cukup memberikan 1 kali. 1 kali itu artinya dengan stem cell itu paling enggak dia ada komunikasi, kontak itu dulu. Kita harapin dari stem cell. Dokter, saya bertanya kembali, seperti dalam dakwaan kami dokter disebutkan pada saat ada surat yang diberikan kepada Polda Metro yang dikeluarkan oleh Mayapada menyatakan bahwa Mayapada Hospital Kuningan jawaban surat permohonan bantuan penjelasan kondisi dan permintaan rekam medis
anak korban Kristalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Boleh dokter sebutkan amnesianya ini yang seperti apa dokter? Jadi pada orang yang mengalami trauma kepala itu ada dua jenis amnesia. Jadi sewaktu terjadi serangan, memori ke depan itu kalau dia hilang, itu namanya amnesia anterograde. Ketika dari kejadian ke belakang memori tidak ingat, itu namanya retrograde amnesia. Nah, dia ini mengalami dua-duanya. Depan dan belakang berarti dokter? Betul. Berarti untuk apakah ini berhubungan dengan si short term memory dan long term memory itu tadi dokter? Iya, betul. Untuk memulihkan kembali kondisi untuk sampai seseorang tidak dinyatakan sebagai amnesia tuh bagaimana dokter? Jadi memang kita memberikan beberapa obat-obatan dan terapi supaya dia mulai bisa mengingat. Tetapi ini sejauh ini yang sudah kita berikan terapi, itu memorinya memang ada perbaikan, tetapi tidak full seperti sebelum kejadian. Untuk kondisi seperti David ini dokter, apakah dokter memiliki perkiraan kira-kira sampai umur berapa David mengalami hal seperti ini atau nanti kemudian di tahun ini dia akan pulih kembali gitu? Apa bisa seperti itu dokter? Jadi jejasnya, bekas jejas yang ada di otaknya di daerah tersebut itu akan menetap. Pasti ada memori yang miss dan hilang. Dan itu kemungkinan besar memori yang miss selama berbulan-bulan biasanya belum tentu kembali lagi seperti semula. Tapi ditanya berapa lama recovery itu pertanyaan yang sulit. Karena kita nggak bisa prediksi sampai kapan dia bisa memori. Berarti tergantung tetap harus terapi dan treatment ya dokter? Yes, betul. Apakah dokter yang menangani seluruh kondisi David atau hanya untuk bagian otaknya saja dokter? Jadi kalau kita rawat di ICU itu semua itu tim. Jadi saya sebagai penanggung jawab utama yang membantu untuk mengambil keputusan dari teman-teman. Tetapi semua itu tim. Jadi ada dokter ICU, dokter paru, terus ada dokter gizi, dokter bedah saraf, dan juga proper ICU semua yang membantu. Jadi kita kerja itu nggak sendiri, tetapi keputusan itu satu dari hasil diskusi semuanya. Terkait dengan hal itu dokter, kalau untuk kondisi bagian otak kita sudah mengetahui dari penjelasan dokter sebelumnya. Bagaimana dengan kondisi badan pasien yang lainnya? Apakah terdapat luka lain yang menetap atau membekas pada badan anak David? Dokter? Memang di luar otak itu sih tidak ada luka, kecuali luka memar-memar sewaktu kejadian, itu saja sih. Jadi sampai saat ini luka lainnya tidak ada seperti kayak badannya terbeset dan menimbulkan luka atau ada lebam yang tidak sembuh. Lebamnya sih membaik sih, lebam kulit kecuali membaik. hanya untuk bagian otaknya saja ya dokter. Betul. Apakah David sampai saat ini masih memerlukan semua terapi itu kira-kira sampai berapa lama dokter? Sampai berapa lamanya saya nggak bisa jawab. Tetapi dia dalam monitoring yang cukup lumayan intens. Saat ini dokter? Yes. Cukup yang mulia. Cukup ya. Ini kan cedera kepala berat ya. Suspek diffuse axonal injury ya. Baik. Dalam kasus semacam ini, menurut pendapat saudara ya, itu berapa persen, mungkin kan sudah baca jurnal-jurnal ilmiah dan diperbandingkan dengan kasus-kasus yang lain, itu berapa persen bisa pulih? Kecil yang mulia. Kecil ya, maksud kecil kalau menurut pendapat saudara, kecilnya itu bisa dinilai dengan persentase? Wah, kalau menurut pandangan saya sih pada kasus diffuse axonal injury kayak begini, ini kurang dari 5%. 5%. Betul, karena kondisi awalnya GCS-nya 3. Kondisi awalnya GCS-nya 3. apa maksudnya? Ketika kesadaran itu koma dalam. Apakah ahli dapat mengatakan bahwa dengan kata lain si anak ini akan tergantung dengan hidupnya ya, tergantung dengan orang lain sepanjang masa hidupnya? Bisa iya, bisa tidak sih. Yang sekarang yang menjadi concern-nya adalah bagaimana kita bisa memberikan psikologi terapi buat anak ini supaya dia bisa kembali kepada norma yang seharusnya. Ini masih belum pulih soalnya. Dalam kasus-kasus ini ya, untuk diffuse axonal injury ini ya, di referensi yang ada, itu seperti apa? Apakah
bisa, mungkin pulih enggak bisa kembali ya, tapi bisa enggak mereka akhirnya bisa tidak tergantung sama orang lain, mandiri dulu? Yang tidak tergantung orang itu kalau misalnya kena cedera kepala diffuse axonalnya itu yang ringan, di mana pasien itu datang dari awal pun dengan kesadaran yang relatif baik. Kalau dengan kesadaran yang relatif rusak dalam, seperti pada kasus ini, mungkin sementara waktu masih akan dependen sama orang sekitar untuk menjaga, supaya ada yang mengingatkan dia untuk masalah kembali kepada kaidah yang seharusnya. Ini masih membutuhkan waktu, saya rasa agak cukup lama sih. Itu untuk dependennya, untuk bergantung pada sekitar. Betul. Ke depan. Ini maksud saya, menurut pendapat saudara sebagai ahli, ke depan ini bisa enggak dia mandiri? Belum tahu yang mulia. Dalam kasus-kasus yang ada di dunia ini, di jurnal-jurnal yang ada atau di apa itu? Kalau misalnya mandiri dalam arti kata mengurus diri sendiri kayak mandi, makan, itu mungkin bisa. Tetapi untuk dia bersosialisasi memang masih butuh arahan. Kalau memenuhi Misalnya dia bekerja mungkin bisa, tetapi mungkin di lingkungan kerjanya harus bisa menerima dia. Tetapi biasanya dengan yang anak dengan emosi yang masih labil, itu memang agak susah untuk masuk ke dalamnya. masih tetap ada pendamping gitu ya. Betul. Ada dari tim nasihat hukum dari terdakwa Mario, silakan. Terima kasih yang mulia. Oke. Kepada ahli, tadi ahli sudah menjawab ya pertanyaan dari majelis ini kaitannya dengan tindakan yang sedang dijalankan ini adalah tahap restoratif ya. Dan ahli juga menjelaskan tadi ada fisioterapi motorik, itu yang pertama ya. Itu dilakukannya di rumah atau harus di tempat yang memiliki fasilitas? Waktu awal itu campur di rumah dan di fasilitas terapi di rumah sakit. Nah, setelah bulan kedua lebih banyak dilakukan di rumah. Lebih banyak dilakukan di rumah. Kalau waktu di rumah sakit kan pasti ini masih tim dari Mayapada yang melakukan supervisi ya. Kalau sekarang itu kita minta bantuan dari fisioterapis yang mengerjakan di rumah. Oh, fisioterapis mengerjakan di rumah. Apakah maksud saya apakah itu masih terintegrasi dengan dokter juga ya? Ya. Yang mengawasi itu ya. Jadi fisioterapinya nanti memberikan report ya. Betul. Kepada dokter atau tim dokter di Mayapada? Biasanya kita tim dokter ya. Baik. Itu yang pertama ya. Fisioterapi motorik itu dilakukan 1 bulan sekali atau fisioterapi motorik itu hampir setiap hari dilakukan. Setiap hari dilakukan ya. Sampai sekarang juga masih? Sampai sekarang masih dilakukan. Sampai sekarang. Dan berarti dokter menerima laporannya itu setiap hari atau? Enggak, setiap kali kontrol. Hah? Oh, setiap kali kontrol. Pada saat kontrol nanti baru dapat laporannya ya. Dan kontrolnya 1 bulan 1 kali? Sementara saya bikin begitu. 1 bulan 1 kali. Apakah ada yang lebih dari itu selama ini ya? Lebih dari sebulan 1 kali diperlukan? Karena kan kita sudah bikin program. Baik. Dan itu memang lebih banyak dihabiskan di rumah sebagai latihan adaptasi. Makanya saya hanya minta kontrol 1 kali sebulan. 1 kali sebulan ya. 1 kali sebulan. Oke, terus ada juga okupasional terapi. Betul. Okupasional terapi ini dilakukan oleh terapis juga? Betul. Jadi fisioterapis itu masing-masing punya keahliannya. Yang untuk motorik sama okupasional beda orangnya. Sesuai dengan keahliannya. Beda orang. Dan ini dilakukan setiap hari juga? Biasanya dilakukan setiap hari. Biar lebih jelas, dokter, ahli, setiap hari dilakukan. Untuk yang korban anak ini? Betul. Fisioterapis itu dilakukan di bawah supervisi daripada fisioterapis dan juga dilakukan secara mandiri dan bantuan daripada orang terdekat. Jadi maksimal dilakukan terapi. Baik. Oke, itu juga berdasarkan saran dari Mayapada ya. Kemudian ada psikolog terapis. Ini psikologis terapi ya. Nah, ini untuk belajar mentalnya ya. Ini dilakukannya bagaimana dok? Itu dilakukan di bawah arahan daripada psikolog. Di psikolog ya. Jadi memang anak ini harus datang ke betul
fasilitas yang ada psikolognya ya. Ini dilakukan setiap hari atau? Biasanya psikolog punya program masing-masing. Jadi Ya. itu psikolog yang ngerti bagaimana melakukannya. Apakah ini juga disupervisi oleh Mayapada juga Dia memberikan laporan? disupervisi sama psikolog. Jadi psikolognya kalau nggak salah itu di luar dari Mayapada. Oh di luar ya. Betul. Tapi kita yang Tapi- meminta untuk dia ada supervisi daripada psikolog. Tapi ini saran dari dokter ya. Betul. Oke. Kemudian untuk kedepannya dok, apakah anak ini memerlukan biaya kerjasama perawat 24 jam? Sementara iya. Sementara iya. Baik. Apakah itu sekarang juga dilakukan? Masih. Dilakukan. Itu perawatnya dari Mayapada yang ditugaskan ke Perawatnya perawat home care dari lembaga. Oke. Dokter juga mengetahui itu ya? Ya. Baik. Kemudian apakah ada biaya bed elektrik? Bed elektrik ini biasanya disewa ya kalau di rumah sakit ya? Di rumah sakit Kan? Oke. Tapi apakah itu diperlukan sampai 5 tahun ke depan? kalau 5 tahun ke depan sih kayaknya sih belum tentu diperlukan. Belum tentu diperlukan ya. Oke. Nah selain dari tahap restoratif ini, apakah ada penanganan khusus nih terhadap otaknya? Sementara kita masih memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala yang dia punya. Obat-obatan aja ya. Betul. Tapi tadi stem cell nggak perlu lagi, Kita sih masih observasi dulu sih. masih observasi ya. Terus apalagi dok kira-kira tindak obat-obatannya itu kira-kira ada berapa macam obat dan untuk apa aja? Obat-obatannya itu sih lebih banyak sekarang untuk bagaimana mengontrol emosinya, mengontrol kejangnya. Ya, karena sewaktu masuk itu dia kejang hebat. Nah, sekarang itu masih di bawah pengaruh obat kejang. Dan juga untuk obat untuk supaya gimana emosi sedikit lebih stabil. Oke. Ya, saya cuma mau lihat aja ini. Berarti kalau untuk antibiotik juga sudah tidak diberikan lagi ya, antibiotik. Pengecekan laboratorium juga tidak berkala ya, Berkala. oh berkala. Tapi tidak setiap hari Tidak lagi setiap seperti yang awal. Kalau awal tiap hari ya dok? Ya. Tiap hari ya. Kalau obat anti bengkak otak Sudah selesai. sudah selesai. Perawatan. Oke. Berarti kalau untuk otaknya sendiri sebenarnya pemulihannya itu lebih ke fisioterapi tadi ya, terutama yang masalah psikolog ya. Untuk obat-obatan mungkin udah nggak tergantung untuk otak ya. Obat masih ada yang kita berikan untuk obatnya dan untuk mengontrol kejang. Itu untuk pengobatan ke otak gitu. Betul. Baik. Oke, saya juga mau tanya dok terkait dengan SOP yang ada di Mayapada sedikit aja. Apabila Mayapada ya atau Mayapada lah ya secara spesifik karena dokter bekerja di situ, itu pasti mengetahui ya kemampuan dari rumah sakit, artinya fasilitas yang ada, terus juga kemampuan dari dokter spesialis yang ada gitu ya, dibandingkan dengan kondisi korban. Itu kalau di Mayapada apabila ada satu peristiwa ya katakanlah seperti inilah, ada orang datang ke IGD, habis itu karena kondisinya yang sangat berat itu tidak bisa ditangani di Mayapada. Itu ada nggak SOP-nya itu harus berapa hari dulu dilakukan observasi atau begitu tahu ini nggak kuat, kami nggak sanggup karena alat-alatnya pun nggak memadai, itu ya ada jeda waktu berapa lama yang maksimal ya saya tanya ya, maksimal untuk dilakukan rujukan. Kalau untuk semua kasus trauma rumah sakit sangat mampu sekali. Dan biasa kita tidak pernah merujuk, kecuali itu permintaan keluarga. Dari Mayapada nggak ada pernah merujuk nggak tadi? Kalau kita untuk trauma kita tanganin sendiri semua. Dan hasilnya cukup bagus. Iya. Oh, kalau Mayapada menangani sendiri tidak pernah merujuk ya? Karena alat di Mayapada sudah sangat lengkap sekali. Baik. Ya maksud saya pertanyaannya ada nggak SOP dari Mayapada sendiri? Karena kan ada kemungkinan juga dok, kita kan nggak menutup kemungkinan bahwa memang Kalau harus misalnya ada merujuk. keluarga pasien yang mau minta rujuk atas pertimbangan sendiri, rumah sakit memfasilitasi dari proses keluar dari rumah sakit, transportnya ke tempat yang keluarga atau pasien mau.
Berarti di Mayapada tidak ada SOP untuk kalau misalnya Mayapada merasa tidak mampu menangani, harus merujuk, itu nggak ada SOP-nya? Sejauh ini kita di rumah sakit sejak Mayapada Kuningan berdiri sih kita semua bisa menangani. Bukan. Saya yakin Mayapada rumah sakit yang baik, dok. Saya nggak mengarah ke arah sana. Cuman yang saya tanya, apakah, dan saya sangat bersyukur ya Mayapada selalu bisa menangani. Pertanyaan saya adalah, ada nggak sih SOP misalnya kondisi pasien yang seperti ini ternyata kami menyadari alat-alatnya tidak cukup, kan kondisi pasien yang datang kan belum tentu sama, dok. Saya cuma bertanya SOP-nya aja, apakah ada? Di titik ini kita harus merujuk ke rumah sakit yang lain misalnya? Ada ya? Ada. Seperti apa itu, dok? Jadi SOP itu gini, jadi kita mencocokkan dengan kondisi pasien. Baik. Alasan rujuk itu cuma satu, biasanya ada beberapa. Satu, permintaan keluarga. Ketika permintaan keluarga dia pengen rujuk, maka kita akan langsung menelpon ke rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit tersebut approve, kita akan langsung fasilitasi semua perpindahan dari Mayapada ke rumah sakit tersebut. Itu SOP-nya. Jadi itu semua akan dibantu dengan ambulans, dokternya ada yang mendampingi, dan semua obat-obatan dan semua yang sudah kita kerjakan pun kita lampirkan dengan detail. Jadi rumah sakit yang menerima pun tahu apa yang sudah kita kerjakan di Mayapada. Ya, itu satu SOP untuk permintaan dari keluarga pasien. Itu termasuk kalau misalnya kita harus merujuk karena kita tidak memiliki obat atau kita tidak memiliki alat canggih yang kita tidak punya, kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan melihat rumah sakit mana yang capable, kita akan langsung kontak rumah sakitnya dan kita akan melakukan proses perpindahan dengan informasi yang sudah kita lakukan sedetail mungkin. Baik, kalau untuk SOP di Mayapada sendiri berapa lama itu? Karena kan kalau mengetahui alat-alat yang dimiliki kan kita tahu sejak lama pastinya kan? Betul, secepatnya. Begitu kita merasa kita mampu, kita akan kerjakan dengan parameter yang objektif. Tetapi memang kalau kita bisa harus melakukan sesuatu prosedur di mana kita tidak bisa atau alatnya tidak ada, kita akan langsung kasih keluarga, biarkan keluarga yang putuskan. Baik. Ya, sementara cukup ya, Bu. Terima kasih Majelis. Ahli ya, atau saksi. Saya ingin nanya agak mundur sedikit. Jadi seperti yang terungkap di persidangan ini, bukan berarti menguji ahli, bukan, atau saksi. Dari pemeriksaan di rumah sakit sebelumnya, katakanlah rumah sakit Medika, ya, di hari pertama di UGD, ya, bahwa kondisi anak David ini masih ada respon, ya kan? Dan kemudian ada bergerak matanya ataupun mengingau, begitu ya. Terus kemudian sampai ke perawatan di sana, sampai di UGD dari rumah sakit Mayapada mengalami koma. Kira-kira apa penyebabnya ya ahli saksi? Penyebabnya cuma satu, ini terjadi luka di otak sehingga menyebabkan bengkak di otaknya dan tekanan di otaknya itu naik secara bertahap. Oh jadi karena itu terjadi koma, walaupun sebelumnya terjadi masih belum sampai ke koma. Betul. Baik. Terus kemudian di dalam pengobatan berdasarkan kan pasti waktu dirujuk ke rumah sakit Mayapada, tentu kan dibawa dokumennya ataupun medical recordnya ya. Tentu pengobatan yang dilakukan oleh rumah sakit sebelumnya ke Mayapada itu betul-betul itu sudah dianggap baik atau mencegah atau untuk mengobati akibat trauma berat otak tadi itu. Saya melihat apa yang dilakukan di Medika sudah benar sesuai dengan kapasitas mereka. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tapi karena keterbatasan alat pindah ke Mayapada. Betul. Nah kemudian dari hasil MRI atau hasil analisa mereka ada semacam bakteri atau bakteri ya yang mengganggu trauma otak ini ataupun di otak. Kira-kira apalah hal lain apa? Saya tanya itu ke ahlinya waktu itu ya harusnya dia dokter UGD-nya. Saya tanya waktu itu kira-kira penyebabnya apa? Gitu. Ya kan? Nah saya ingin tanya dokter sekarang atau ahli lah. Gitu ya. Kira-kira penyebab dari biak bakteri ataupun infeksi yang di luar trauma otak itu ada nggak sebelumnya gitu? Tidak ada.
Tidak ada. Tidak. Jadi murni itu karena trauma berat tadi itu. Betul. Oke. Terus kemudian dikirim ke Mayapada. Ya toh, kemudian dilakukanlah pengobatan sesuai dengan SOP yang ada di Mayapada. Nah, di saat udah dilakukan pengobatan sampai saya ada pertanyaan saya masih sebatas di UGD. Pertanyaan saya, di saat dikasih obat di UGD ataupun dilakukan pengobatan oleh dokter yang menerima di UGD Mayapada rumah sakit Medika, pertanyaan saya, apakah setiap pemberian obat di UGD dikonsul nggak ke ahli ini karena trauma berat, karena benturan, benda tumpul? Setiap kasus trauma itu dokter UGD memiliki kompetensi untuk melakukan pengobatan. Oke. Apalagi kalau kasus itu cukup darurat, maka dokter jaga harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi darurat yang dia temui. Ya. Nah, ketika kondisinya itu sudah mulai tertangani, dia biasanya akan melaporkan kepada dokter on call saat itu. Maksud saya semua tindakan itu dia ambil sendiri atau enggak? On-call juga, nggak melakukan on-call. Anak David ini, pemberian stem cell itu ataupun langkah-langkah lain untuk karena kan masih muda ya, kemungkinan regenerasi sel juga masih ada. Dari analisa dokter, ya, dari analisa regenerasi sel juga masih ada. Dari analisa dokter, ya, dari analisa ahli saksi. Apakah kemungkinan dari stem cell ataupun pengobatan jangka panjang itu dari usianya juga, gitu ya? Dimungkinkan untuk nggak perbaikan batang otak yang terganggu tadi? Batang otaknya sih nggak kena, tetapi area jembatan tadi yang namanya corpus callosum tadi itu setelah kita berikan stem cell, kita MRI ulang, dia masih ada bekas lukanya di sana. Ada bekas lukanya? Masih ada bekas luka di sana. Nah, terus kemudian pengobatan yang dilakukan oleh superfusi oleh dokter dengan melibatkan semua ahli-ahli, baik itu fisioterapi ataupun yang lain-lain, apa dilakukan di bawah koordinasi ataupun supervisi dokter, betul, ya kan? Nah, pengobatan yang dilakukan sekarang itu masih simultan seperti itu atau gimana? Yes. Masih simultan. Masih ya? simultan. Nah, dari perkembangan sampai dari dia datang sampai sekarang itu ada progresnya ya? Ada progres. Secara fisik? Secara fisik, ya ada progres. Mentalnya? Mentalnya membaik tetapi tidak banyak. Artinya membaik? Artinya ada membaik. Oke. Terus kemudian saya mau nanya ya, kalau pengobatan yang dilakukan oleh ini sekarang ini pengobatan dilakukan jangka panjang. Karena ini keterkaitan dengan apa yang terungkap di fakta di persidangan ini, dokter atau ahli ya, atau saksi, kita nggak tahu dan awam terhadap pengobatan seperti ini. Dan apa yang terjadi sangat kita sesalkan. Gitu ya. Nah, sekarang saya ingin nanya, dari usia 16 tahun, mungkin nggak puluhan tahun ke depan masih tetap pengobatan serupa atau ada nggak perbaikan-perbaikan untuk pengobatan sehingga seperti yang sampaikan majelis tadi ada varian-varian yang udah bagus diperbaiki. Jadi ada namanya analisa terhadap
pengobatan setelah secara periodik diperiksa ataupun dikontrol. Perbaikan itu tergantung daripada otaknya pasien. Otaknya. Memang pasti mungkin kita sih berharap ada perbaikan. Ya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan pasti ada gejala sisa yang menetap sampai seterusnya. Seterusnya. Kalau seterusnya itu ya, artinya kita nggak bisa ya pastikan. Tadi dokter ahli mengatakan baik pertanyaan dari kami atau dari saudara jaksa penuntut umum itu dan hakim tidak bisa dipastikan apa yang terjadi dan akan datang. Terus kemudian juga saya tertarik mengenai tentang sosialisasi yang dilakukan untuk pengobatan ataupun apakah itu untuk membuat memorinya kembali pulih atau pengobatan lebih cepat atau bagaimana? Sosialisasi itu bagaimana kita membuat bagaimana pasien tersebut bisa kembali ke kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Nah, ini penegasan saksi ya. Karena di persidangan ini saya nanya penegasannya, apakah saksi pernah diminta ya untuk memberikan referensi mengenai tentang biaya LPSK? Oh, tentu tidak. Tidak ya. Tidak. Penegasan karena di persidangan itu muncul referensi itu. Terus kemudian ada ketergantungan atau bantuan orang secara tidak langsung terhadap anak David ini dalam kehidupannya sekarang walaupun nanti ke depan. Bahwa kita itu ahli juga memperkirakan kemungkinan masih akan bisa bekerja atau bisa belajar atau bisa perbaikan. Penegasan saya hanya minta penegasan. Dari penjelasan ahli tadi itu, apakah saya minta penegasan? Dimungkinkan nggak sih, gitu ya, bahwa terjadi nantikan perbaikan ataupun menghilangkan ketergantungan dirinya terhadap pihak ketiga atau orang lain? Itu terus terang sampai hari ini dia masih tergantung. Ya, dan kemungkinan besar dalam beberapa waktu ke depan ini memang masih membutuhkan bantuan dari orang. Artinya ke depan bisa aja tidak. Kalau kata tidak atau iya itu kita harus observasi dulu. Observasi. Dengan kata lain, observasi yang dilakukan saksi sebagai dokter yang penanggung jawab utama, artinya ada perbaikannya. Sementara dibanding kondisi awal, ya jelas. Iya, baik. Terus kemudian mengenai amnesia atau tidak sadaran, saya ingin nanya dokter ya, sekarang kan dia mengalami gangguan amnesia, gangguan kesadaran. Nah sekarang dari tahap demi tahap dan harapan ke depan, karena ini LPSK sampai 70 tahun umurnya dalam pengobatannya, jadi jangka panjang untuk potensi pengobatannya sangat panjang. 70 tahun dokter, saya sampaikan di persidangan. Ya, kalau artinya ini saya teruskan dulu pertanyaan. Jadi dokter Pak Ari, artinya kemungkinan pengobatan jangka panjang itu kita berharap anak David ini lebih baik, lebih sehat, lebih mandiri dan bisa normal atau tidak-tidaknya mendekati normal sehingga layak untuk lebih baik hidupnya kan gitu. Pertanyaan saya, kalau dari amnesia tadi itu, kalau amnesia yang dialami anak David sekarang ada perbaikan enggak? Untuk short termnya ada beberapa perbaikan, tapi untuk long termnya banyak yang hilang. Banyak long term. Untuk long term itu apa yang harus dilakukan? Untuk long term itu sulit. Long term akan sulit. Tapi itu akan dilakukan metode pengobatan seperti psikologi, psikoterapi medis, atau mungkin tindakan-tindakan bersifat medis juga, tapi dapat dipertanggungjawabkan seperti metode akupuntur bisa? Tidak. Terus kemudian saya ingin nanya lagi ya mengenai terapi yang dilakukan. Terapi yang dilakukan itu sampai sekarang adalah dengan sosialisasi ke sekolah dan berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi lah namanya ya. Pengamatan dokter, dengan dilakukan itu terjadi perkembangan terhadap fisik dan mentalnya enggak? Untuk fisik sih sosialisasi ada membantu sedikit. Ya. Yang kita harapin dengan sosialisasi itu dia secara mental lebih terbuka dan dia bisa masuk ke dalam dunia yang nyata. Artinya bisa berdamai pada kondisinya. Baik, untuk sementara cukup aja. Yang sudah ditanyakan tolong jangan diulang lagi ya. Dokter spesialis saraf ya.
pengalaman di kedokteran spesialis salep sudah berapa lama? Nggak ada hubungannya, Pak. Jawabannya Itu personal, ngapain? Kan nggak ada hubungan sama persidangan. Nggak apa-apa, jawab aja, nggak apa-apa. Jawab aja, nggak apa-apa. Jadi saudara sebagai ahli untuk saraf, nggak apa-apa, jawab aja. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. Apakah pada saat dokter memperbolehkan anak David pulang dari rumah sakit Mayapada, apakah pada saat itu anak David ini sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, atau main HP? Dia bisa tetapi masih dibantu. Bisa ya? Main HP bisa juga. Main HP saya sih jarang melihat dia main HP ya. Tapi makan sama minum. Dibantu dengan perawat. Terdakwa penasihat hukum terdakwa Sin, silakan. Terima kasih. Saudara ahli, kami akan meminta pendapat saudara. Karena saudara di sini bukan sebagai saksi, adalah sebagai ahli. Kami akan coba untuk tidak menanyakan apa yang sudah ditanyakan oleh majelis hakim dan juga oleh JPU dan oleh kuasa hukum dari Mario. Dalam BAP saudara dan juga kami dengarkan tadi dalam pendapat ahli bahwa hasil CT scan ini itu katakan bahwa anak David itu mengalami bengkak dan terdapat bercak memar, tapi tidak ditemukan pendarahan otak. Ini adalah pendapat ahli waktu di BAP. Maksudnya pendapat tidak ada pendarahan. Tidak ada darah di dalam otaknya. Ya, Sebentar, maksud saya begini. Sebentar. Ahli tadi dari awal justru karena tidak ada pendarahan otak ini malah Itu yang lebih berbahaya. lebih berbahaya. Itu ahli tadi. Tolong yang perhatikan baik-baik apa yang sudah tidak dengar supaya tidak mengulang. Atau silakan, atau berkaitan dengan pendarahan otak ini ada catatannya. Ini kaitannya, ini kan kami akan tanya majelis, maka itu kami tolong diberikan kesempatan. Ini kan ahli, kami juga dari awal juga keluarga Sen dan Sen juga itu berbela rasa kami juga sebagai manusia bagaimana si David, anak David ini bisa sembuh seperti sedia kala. Kami beberapa kali datang ke rumah sakit Mayapada. Jadi kami bukan dalam rangka untuk menjudge dokter ahli, bukan. Ya. Kita langsung aja. Ya begini majelis. Itu hasil pemeriksaan scan itu tanggal berapa itu yang dokter kemukakan itu dalam BAP? Waktu dia masuk tanggal 23 Februari. 23 Februari. Tadi juga ahli mengatakan, tadi pertama saya catat atas pertanyaan dari majelis bahwa karena bekas luka otak yang tadi katakan yang saya catat ya, bahwa tadi kan ahli mengatakan 100% tidak bisa sembuh. Tapi terakhir tadi atas pertanyaan majelis 5% itu bisa sembuh yang dialami karena tidak adanya pendarahan otak, karena adanya bercak memar itu. Ini ahli ini kami juga mendapat biodata dokter ya di sini bahwa dokter ahli ini adalah baru tahun 2021 sebagai spesialis saraf di Mayapada. Tadi dokter mengatakan tanyakan aja. Sebentar. Ya. Sebentar, sudah tahu. Tanya aja. Tanya aja. Ya. Nggak usah ke. Ya jangan jaksa jangan begitu dong. Sebentar. Bukan. Sebentar. Saya lanjutkan dulu baru nanti relevan atau tidak. Penasihat hukum, sebentar. Tanya yang berkaitan keahlian. Kalau saudara nanti punya ahli lain silakan. Yang berkaitan dengan keahlian aja dan juga berkaitan dengan anak ini. Ya dalam rangka itu majelis. Ayo langsung aja. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang tadi katakan dokter tadi, ini pertanyaan saya, apakah tidak diperlukan MRI yang baru, yang saat ini yang terkini? Apakah itu sudah dilakukan? Nasihat hukum tidak menyimak apa yang diceritakan dari awal. Jawab aja pertanyaan. Sebentar. Saya jawab Anda sebentar ahli. Sebentar, oke. Ya, silakan. Gini, kita melakukan MRI
itu hari kedua dia di perawatan. Dan kita melakukan MRI juga sebelum dia pulang. Ya, yang pertanyaan saya, yang terkini maksud saya, itu yang dia perlu dijawab oleh ahli, Kita saudara tidak ahli. melakukan MRI setelah pasca rawat jalan karena secara Maka itu apakah itu yang kami tanya, apakah dalam kerangka kondisi terkini, kekinian daripada David itu menurut peraturan atau konsul kedokteran atau menurut SOP itu, apakah bukan tepatnya itu dilakukan MRI yang terkini? tidak Apakah ada ahli membawa Sebentar. Maksudnya terkini itu apa? saat ini yang saat saksi ini berahli? Hari ini? Iya, terbaru mungkin kemarin yang mulia karena dia kan menjadi ahli. Tidak. Kami ingin mengetahui karena kami kan keterbatasan untuk second opinion kepada ahli yang lain juga gitu. Jadi gini, ahli ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa evaluasi setiap bulan. Evaluasi. Terakhir kurang lebih 1 bulan yang lalu ya. Terakhir evaluasi terakhir 1 bulan yang lalu. Ini ahli tadi mengatakan itu. Nah, evaluasi itulah yang menentukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, apakah dalam evaluasi itu diperlukan MRI lagi? Tidak. Kenapa tidak diperlukan? karena dia secara motorik dia membaik. Dia lebih banyak sekarang kita berdeal dengan masalah fungsi sosial dan fungsi kognisi. Jadi tidak perlu dilakukan secara ajak, secara per bulan untuk gitu untuk MRI karena kan kaitan dengan saraf kan. Ya. Tetapi tidak semua pemeriksaan itu harus melakukan MRI rutin. Klinis pasien jauh lebih penting daripada MRI. Ya, kami ini kan mau mengacu kepada tentang keadaan otak. Kan ini kan bicara tadi ahli mengatakan ada tentang long term dan short term. Ya, itu tadi. Tadi juga kita juga menginginkan bagaimana dengan pemeriksaan dengan long term itu kan itu bisa kita untuk mengetahui pendapatnya ahli ya tentang itu, bahwa tadi kan ahli mengatakan hanya 5%. Ya tadi bisa sembuh. Itu kan oleh karena itu berapa per bulan atau per 2 bulan? Ya, itu kan menurut pendapat saudara. Ini kan ya, itu yang kami tanya kepada ahli yang mulia. Ya, ini kan medis, jangan pendapat saudara. Inilah ahli dan kebetulan sebagai penanggung jawab. Kalau tadi saudara mengatakan long term, short term, itu pun kaitannya dengan amnesia ya. Itu berkaitan dengan kalau yang 5% itu tadi, itu saya ingat persis karena itu yang saya tanya. Dalam kasus yang alami ahli sesuai dengan pendapat saudara gitu. Kan yang mulia, makanya kami kan menginginkan juga supaya dilakukan MRI, CT scan yang beberapa terbaru secara periodik. Itu yang masuk kami yang kepada ahli sebagai dokter saraf itu apakah itu tidak diperlukan untuk mengetahui kondisi keterkininya itu? Tidak, karena klinis pasien lebih penting daripada MRI ulang pasca rawat. Itu penasihat hukum harus ngerti. Tidak semuanya itu harus sesuai dengan MRI bulanan. Tidak. Yang paling penting itu adalah klinisnya membaik dulu. Ibaratnya kalau sudah di MRI, setelah di MRI sebelum pulang itu masih ada luka. Luka itu akan menetap. Saya kan bilang analoginya, ketika ada gardu PLN itu meledak, pasti akan ada bekas luka. Nah bekas luka itu tidak membaik. Dia akan tetap di sana. Jadi mau kita MRI kayak gimana pun, bekas luka itu akan tetap ada. Ngapain harus membebankan pemeriksaan yang tidak perlu dilakukan? Dan biayanya kan malah luar biasa, nanti pasien dari keluarganya bisa marah tiap kali di MRI. Ya.
Ya itu yang harus, ini kan perkara yang menarik yang mulia, karena jadi itu yang kami tanyakan. Kalau ahli bilang memang seperti itu, ya kami juga nanti, kami ini yang ahli hukum bukan ahli kesehatan, ahli. Makanya saya jawab secara objektif. Iya itu yang kami inginkan. Jadi kami juga sudah mengerti. Kalau dari persepsi saya pikir harus dilakukan MRI setiap bulan. Ya oke, berikutnya tadi ahli mengatakan bahwa sudah dilakukan, bahwa kondisinya, kognitifnya, behaviornya, dan apakah dalam rekomendasi dari Mayapada itu ada juga dilakukan rekomendasi supaya dilakukan terapi bicara? Terapi bicara sudah masuk ke dalam fisioterapinya. Oh sudah masuk dalam fisioterapi. Jadi satu paket ya. Kemudian apakah dalam kerangka fungsi sosial dan juga atau sebelum sampai ke sana, ini saya orang hukum, bukan orang kesehatan. Apakah kondisi otak itu berhenti atau maksud tidak bisa berkembang menjadi baik itu dalam umur berapa tahun? Maksudnya gimana ya? Maksudnya saya nggak ngerti pertanyaan penasihat hukum. Iya, saya akan ulang pertanyaan saya. Tadi kan kondisi ini kembali lagi untuk penegasan. Kondisi memar otaknya David ini dia kan masih sekarang dalam kondisi pada saat kejadian itu 16 tahun atau 17 tahun. Apakah kondisi otaknya ini tidak bisa berubah dalam perjalanan umurnya? Bekas luka yang ada seperti itu permanen. Permanen. Bekas lukanya, tapi di dalam substansi bekas lukanya ya, tapi dalam substansi otaknya itu nggak bisa. Ada yang bisa membaik dan ada yang tetap permanen. Itu berdasarkan penelitian atau berdasarkan apa? Ya berdasarkan semuanya dong. Semuanya apa maksud saya? Semuanya. Saudara ahli Sudah, sebagai begini, berdasarkan pendapat ahli. Sudah. Iya, pendapat ahli aja. Sebagai pendapat ahli kami tanyakan bagaimana? Ya begitulah. Kok begitu? Ya. Saya kira dari saya cukup yang mulia. Silakan. Terima kasih majelis. Kami sedikit ke soal CT scan ya ahli ya atau saksi, bahwa sesuai dengan BAP yang kami baca di rumah sakit sebelumnya ya, Medika Permata Ijo, mereka juga melakukan CT scan gitu ya, dan saksi bilang di Mayapada juga pada waktu anak korban ini dibawa dilakukan juga CT scan. Nah, kami melihat ada perbedaan Pak soal hasil dari CT scan tersebut. Di Rumah Sakit Permata Ijo tidak menyebutkan pada otak mengalami bengkak dan terdapat bercak memar gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, hasil dari CT scan, apakah penyebabnya itu ada penanganan yang salah dari rumah sakit sebelumnya atau yang kurang maksimal? Mungkin seperti itu. CT scan di Medika itu dilakukan ketika pasien masuk ke UGD. Saya sudah membaca CT scan dari Medika dan saya bandingkan dengan CT scan 2 hari setelahnya dilakukan di Mayapada. Itu hasilnya relatif sama. Memang yang memberikan pendapat itu adalah radiologis sesuai keahlian. Nah, tapi ketika saya baca ulang CT scan yang ada di Medika dengan yang di Mayapada itu hampir sama. Otak otak. Kenapa kok di CT scan di awal? Karena CT scan adalah pemeriksaan yang paling sensitif untuk melihat darah. Jadi ketika dari CT scan tidak ada darah, berarti pasti tidak ada darah di dalam. Tapi CT scan adalah pemeriksaan golden standard untuk semua kasus trauma. Jadi hasil beda jawab kesimpulannya dari dokter radiologisnya, tetapi ketika saya baca ulang, yang di Medika dengan di Mayapada itu sama.
Sama ya kalau. Sama. Oke. Kami mungkin karena kami awam ya soal ada memang istilah-istilah medis yang mungkin hanya ahli yang tahu gitu ya. Tapi kami hanya membaca secara bahasa umum saja di CT scan yang dari Mayapada. Kami tidak tahu apa yang dimaksud. Mungkin ada istilah-istilah medis. Tapi pernyataan saksi bahwa itu sama gitu ya. Oke, baik. Lalu tadi saksi juga mengatakan di Rumah Sakit Medika Permata itu hijau, kapasitasnya tidak sama dengan Mayapada. Itu yang dimaksud dengan kapasitas yang sama itu seperti apa? Apakah hanya soal perbedaan alat saja? Atau memang obat-obatannya juga berbeda? Atau mungkin SDM-nya juga berbeda? Itu gimana maksudnya itu? Kalau saya rasa sih cuma masalah alat. Masalah alat aja? Karena beberapa obat dari Medika pun saya tetap lanjutkan. Itu juga yang dipakai di Mayapada? Betul, artinya penanganan di Medika tidak salah kalau menurut saya. Apa yang bisa mereka lakukan secara maksimal itu sudah dilakukan. Baik, boleh kami tahu ahli alat apa yang memang penting sekali untuk penanganan anak ini? Adalah monitoring tekanan otaknya. Monitoring tekanan otak, itu yang tidak dipunyai oleh Rumah Sakit Medika? Sepertinya begitu. Baik, mungkin berikutnya, tadi ahli mengatakan bahwa pengalaman atau pengetahuan saksi mengenai kesembuhan gitu ya, kurang lebih 5% untuk kejadian yang seperti ini. Nah, yang 5% ini, yang kesembuhan yang 5% ini, apakah penanganannya itu berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh Mayapada? Semua kasus trauma penanganannya tetap sama, sesuai dengan kondisi pasien. Tidak ada perbedaan? Tidak ada membedakan pasien dan kondisi. Jadi, kenapa bisa terjadi itu? Kalau memang penanganannya sama, alatnya juga sama, kenapa ada orang tertentu yang tidak bisa sembuh gitu? Makanya satu, dokter itu membantu. Ngamuk terus. Ketika semua obat sudah diberikan dan sepertinya tidak ada hasil, maka dokter harus mencari cara alternatif. Bagaimana ini anak bisa membaik? Sembari berdoa. Nah, ketika saya putuskan dia melakukan stem cell, itu stem cell ini dilakukan dengan dukungan para guru besar di dalam komite stem cell. Ketika mereka support kita berikan, baru mulai ada perbaikan secara bertahap. Artinya, ini ada second chance yang didapat sama anak ini. Maka ini yang membedakan kenapa trauma A, orang A, B, C, D itu sama, tetapi A membaik, B tidak, C tidak. Tidak semua otak itu bisa menerima obat, dan tidak semua orang pun bisa berespon sama obat. Walaupun treatmentnya sama. Nah, makanya pada kasus ini, setelah masuk stem cell pada minggu kelima, barulah mulai ada perbaikan secara bertahap perlahan. Jadi tidak langsung langsung baik, tidak. Bertahap sekali membaik. Itu pun setelah kita memberikan sekretom atau cangkang stem cell 14 hari, baru masuk stem cell full dosis. Apakah sewaktu pemberian stem cell itu langsung membaik? Tidak. Anak ini hari kelima pun terjadi demam, infeksi ketiga. Untungnya antibiotiknya lebih banyak berespon terhadap jenis kumannya. Maka dalam waktu 3 hari demamnya turun, stem cell bisa masuk. Stem cell itu tertunda 1 minggu karena proses demam yang ada di anak ini pada minggu keempat. Baik. Nah, dengan hasil yang sudah atau dengan proses atau istilahnya cara yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Mayapada ini kan sudah berapa bulan, sudah cukup lama waktunya. Apakah tidak ada pemikiran atau opsi lain? Nih gimana nih anak ini, apakah perlu kita rujuk misalnya ke luar negeri yang mungkin rumah sakitnya lebih bagus atau seperti apa? Emang rumah sakit Indonesia nggak bagus? Enggak, ini pertanyaan saya. Iya, saya balikin lagi. Enggak perlu kita, saya bukan membanding-bandingkan. Artinya gini, Secara tidak langsung sebentar, Anda sebentar. membandingkan. Dirujuk. Iya.
Nah itu yang kami Ya. jawaban itu yang kami perlukan. Artinya Mayapada dengan bahasa saya pede gitu ya, pede untuk melanjutkan proses pengobatan. Meskipun tadi ada keraguan-raguan juga bahwa kesembuhan kayaknya nggak ada yang jaminan gitu kan, tidak ada jaminan. Tapi Mayapada masih mau melakukan proses yang sudah dilakukan ini gitu dengan sistem atau teknik yang dilakukan oleh Mayapada. Ya, nah cukup sampai di situ ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya. Tadi ahli mengatakan ada bercak putih di antara otak kiri apa otak kanan kalau nggak salah kami mendengar ya. Penghubung, dari penghubung antara otak kiri dan kanan. Ya ada bercak putih. Jembatan. Ya ada bercak putih. Nah per hari ini atau mungkin nggak hari inilah yang mutakhir lah istilah kalau bilang yang terbaru. Apakah itu masih ada? Apakah ada hasil penelitian mengenai bercak putih tadi? Bercak plus pada penelitian semuanya ketika dia ada di sana akibat proses trauma, dia akan menetap. Dia akan menetap. Berarti tidak ada lagi upaya untuk melakukan penanganan khusus menghilangkan bercak itu. Sama halnya kalau Bapak ke sayat pisau, itu ada jaringan parut yang terbentuk di kulit Bapak. Apakah jaringan parut itu hilang? Bapak akan bawa sampai mati jaringan parut tersebut. Enggak juga Pak. Kadang-kadang saya sering luka nggak ada Sudah, jangan bekasnya. debat Mas itu. Pertanyaan yang lain, silakan. Ini saksi yang mancing yang mulia, maaf. Puluh 18 sampai 20 itu masuk kategorinya orang bilang tuh demensia berat atau lupa berat. Yang diperiksa 16 item, bukan tingkat kalau ahli dari rumah sakit Medika Permata itu kalau salah, ini analogi ya, maksudnya dia mengenai kesadaran seseorang itu dibilang tingkatannya 1 sampai 15. Itu beda parameter. Yang Beda. penasihat hukum maksud tuh GCS atau Glasgow Coma Scale. Itu tingkat kesadaran. Yang kita masuk pada muka ini adalah kita memeriksa fungsi kognisinya. Jadi dua hal yang berbeda. Kesadaran adalah bagaimana orang bisa buka mata, bisa bergerak, itu kesadaran. Kalau kognisi, bagaimana kita bisa berinteraksi, kita mengingat sesuatu, kita memikirkan sesuatu, kita melakukan hal tertentu sesuai dengan permintaan. Itu namanya kognisi. Nah kognisi inilah yang diukur, skornya 16/30. Oke. Mungkin ditambah. Makasih majelis. Ahli, tadi ahli bilang sudah dengan kemampuan tim untuk menghandle. Jadi ketika kita merasa kita bisa, kita akan nggak tahu. kurang tahu ya. Oke. Kalau rumah sakit PON itu rujukan untuk tingkat nasional. Tanya aja keahliannya, Oke. jangan tentang rumah Oke. sakit. Terus tadi dokter ada bercak putih menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Itu berapa jauh dari pelipis
Itu kan di pelipis apa yang ada memar itu nama di alis. Itu berapa jauh dari kira-kira ke lokasi bercak putih? Nggak pernah diukur itu. Dari lingkaran apa kan biasa? Nah itu kan di dalam otak nih. Nggak bisa ya? Oke. Tanya yang Tadi dokter bilang scan. Untuk memperjelas lagi ada MRI atau MRI ya. Tadi dokter bilang patologi. Apakah dilaksanakan pemeriksaan kultur jaringan di Tidak. Mungkin membahayakan atau bagaimana? Karena kalau kita mau Oke. Jadi maksud saya sebenarnya gimana biar anak ini lebih cepat sembuh, itu tujuan pertanyaan saya. Mudah-mudahan lebih cepat sembuh itu aja. Makasih Yang Mulia. baik, terima kasih. Itu ya dari kondisi anak. Ini pertanyaan tuh. Itu diakibatkan karena apa? Sendirian, dengan sendirinya, atau karena akibat trauma tertentu. semua yang terjadi akibat trauma. Trauma dari benda Betul. itu ya. Baik, saya tambahkan dulu ya, saudara ahli, supaya jangan kita berkutat di istilah luka berat ini, ya. Ini yang selalu jadi masalah. Kalau secara hukum yang namanya luka berat sudah jelas itu, ya. Termasuk diantaranya orang yang berubah akal 4 minggu berturut-turut termasuk luka berat. Sekarang saya tanya kepada ahli, dari segi medis, ya. Yang namanya luka berat atau penyakit berat itu bisa nggak saudara terangkan? Pada kasus trauma berat itu apabila GCS pasien itu masuk di bawah 8. Coba diulangi. Jadi trauma berat itu apabila akibat suatu proses hantaman benda tumpul ataupun kasus kecelakaan itu di mana pasien datang dengan GCS atau Glasgow Coma Scale-nya di bawah 8. Di bawah 8. Terus apa lagi? Itu. Dan pada kasus ini ukuran atau kategori penyakit berat atau luka berat apa jadi lagi? dan pada kasus ini gejala tidak sadar itu menetap lebih dari 6 sampai 8 jam. Dengan 8 jam. Ya, makanya kita menegakkan diagnosis diffuse axonal injury. Dan ini kategorinya kalau dibaca di semua literatur ini termasuk kategori berat. Baik ya. Ada tambahan silakan. Gejala yang dia miliki nantinya sampai seterusnya, dia akan tetap pasien. Dan saya akan bertanggung jawab untuk gejala yang masih ada Tidak dan pernah. pelanggaran tersebut kepada pasien. Baik. Tetapi itu murni wewenang daripada LPSK yang menyusun seperti itu. Baik. Saya izin menunjukkan dokumen yang mulia. Kaitannya dengan Seperti itu. baik. Saya izin menunjukkan dokumen yang mulia. Kaitannya dengan Mayapada. Dokumen yang ahli tahu. Mestinya tahu karena ini dari Mayapada. Silakan. Mak ahli maju. Ya. Oke. Ahli bisa sini kan. Sini. Kalau di sini kan ada
Ini kop surat Mayapada ya. Ini saya juga agak aneh ini, di bawahnya kok ada chat WA ya. Apakah ini standar Mayapada saya nggak tahu. Ini antara LPSK, Abdanapen, lupa saya nggak tahu juga. Abdanep ya. Nah ini visit dokter Jeremia Tatang 700.000. Ini sudah ada angka akhirnya nih. Ya. Ini apakah ini sesuai ya? Ini adalah biaya, rincian biaya tindakan medis sampai dengan 31 Maret. Benar ya? Berarti ini biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ya? Yang sudah dikeluarkan, tapi ini bukan proyeksi ke depan ya? Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebagai konfirmasi supaya ahli juga tercatat di mic-nya. Biaya-biaya yang tadi disampaikan adalah biaya selama pasien dirawat. Tidak ada proyeksi. Tidak ada, Mayapada tidak pernah membuat proyeksi selama 54 tahun. Tidak pernah ada rumah sakit yang akan membuat proyeksi seperti itu. Baik, cukup yang mulia. Saudara ada tambahan? Silakan. Saudara ahli, kami juga kembali kami katakan ya, saya dari hati sanubari juga menginginkan anak David itu supaya sembuh dan keluar, dan juga tersangka dan juga ada banyak upaya-upaya yang dilakukan, dan kami ingin tanyakan kepada ahli, apakah sekarang kan faktanya David itu sudah bisa berjalan-jalan ke Jepara, mungkin ke Jepara. Apakah itu dalam kerangka untuk sosialisasi kognitif atau apa, dan apakah itu perlu dilakukan untuk kaitan untuk kesembuhan apa, karena dia kan sudah membaik, apanya membaik, dalam kerangka untuk membaik apa lagi, itu coba ahli menjelaskan. Kalau jalan-jalan saya rasa sih salah satu bentuk healing terapi. Gimana? Salah satu bentuk healing terapi itu sah-sah saja. Oh, namanya hearing terapi. Iya, jadi itu bagian daripada proses pemulihannya dia. Itu tidak kaitan dengan penguatan juga dia untuk saraf-sarafnya untuk supaya tambah kuat. Setiap kali dia berjalan, dia secara tidak langsung melatih motoriknya dia. Semakin banyak dia jalan, semakin banyak motorik yang bisa dilatih. Jadi disarankan lebih oleh ahli itu semakin banyak dia berjalan semakin membaik, ya, diperlukan ya. Itu terima kasih yang mulia, itu dari kami. Satu aja ya. Ahli bahwa tindakan perawatan, tindakan medis di antara MRI dan stem cell ya. Ada yang menyebutnya stem. Kalau MRI hari pertama ya, tanggal 23 hari itu ya. kedua. Hari kedua ya MRI ya. MRI itu kan pengobatan magnetik dan radiologi ya. Ya, radio ya. Kalau setahu saya stem cell itu sel manusia kan satu itu. Nah itu digunakan kepada korban itu kapan? Jadi stem cell itu prinsip dasarnya itu adalah pluripotent cell. Jadi sel yang dapat membelah dan dapat merangsang faktor pertumbuhan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi harapannya adalah ketika kita memberikan stem cell, berat itu ya. ya Kalau misalnya luka-luka biasa nggak perlu ya? Tidak perlu. Misalnya kalau otaknya cuma cedera, nggak perlu lah. kalau kesadarannya nggak perlu ya. Kalau kesadarannya bagus nggak perlu. Nah, kalau penggunaan stem cell ini berarti tindakan kedokteran itu wah ini otak ini harus perlu pengobatan secara stem cell gitu ya. Itu alternatif terapi. Alternatif sebentar dulu.
Stem cell ini tindakan pengobatan kah? Stem cell ini tindakan pengobatan kah? Atau alternatif Itu adalah jenis pengobatan. pengobatan? Betul. Stem cell ini. Stem cell itu adalah alternatif terapi yang kita berikan ketika sebuah terapi utamanya sudah kita berikan tetapi hasilnya belum maksimal. Ya. Itu sekali tindakan ya stem cell itu ya? Biasanya iya. Sekali tindakan ya? Betul. Sel ini kalau nggak salah sel manusia kan cuma satu ya. Nah, kalau stem cell terhadap pasien ini apa? Transparansi pemberian itu transparansi atau apa? Jadi kita mengambil itu dari sel lemak, namanya Sel lemak. mesenchymal stem cell. Jadi di dalam sel lemak itu banyak sel induk atau sel stem cell yang kita bisa ambil kedokteran atau peraturan menteri peraturan atau undang-undang kesehatan atau praktek konsil kedokteran, bisakah seorang dokter ahli itu bisa sepengetahuan dari ahli ini ya, bisa dihadirkan oleh yang membutuhkan dia untuk dalam kerangka menjelaskan apa yang masalah yang sudah dijelaskan oleh dokter. Maksudnya gini, maksud saudara minta ahli ini untuk mendatangkan ahli lain begitu? Kan, Gini, apakah ini kan ahli gini, coba ini kan keahlian yang berkaitan dengan yang menangani anak ini kan. Nggak usah tanya kode etik, kalau kode etik sudah bisa baca. Ini ahli menerangkan berkaitan dengan tanggung jawab dia terhadap kondisi David itu. Itulah yang ahli terangkan, tidak yang lain. Fokus saja ke situ. substansi kami tidak menanyakan lagi majelis sudah ada, kami mau tahu aja dari pendapat ahli, bahwa bisakah dokter lain itu memberikan second opinion di pengadilan yang lain atau pengadilan yang sama untuk memberikan pendapatnya atas suatu hal yang ahli bisa jawab tidak? Bisa jawab nggak? Tidak ya, bisa. Itu aja, kalau nggak bisa jawab ya nggak bisa jawab. Ya, sudah cukup. Baik ya. Terima kasih yang mulia. Tapi cukup ya. Untuk Mario, ada tanggapan saudara? Tidak ada yang mulia. Sudah sampai ini ya, serahkan pada tim nasihat saudara. Saudara Sen? Tidak ada yang mulia, saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Ahli ya, terima kasih atas keterangan yang saudara berikan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa untuk kasus-kasus tertentu, ini pengadilan ini kan terbatas. Ada terbatas penahanan. Gitu. Jadi mungkin ada kesibukan tertentu, tapi memang harus, jadi jangan sampai kalau penahanan ini keluar dari hukum. Kalau dalam kasus-kasus lain, jadi supaya ke depan saudara kalau sudah bisa memanage apabila ada panggilan dari pengadilan, gitu ya. Terima kasih. Silakan kembali. Ya, cukup. Saudara terdakwa berdua, silakan.
kembali ke tanggal 25 itu untuk kami ulangi lagi ya 25 dan tanggal kami ulangi lagi ya 25 dan tanggal 25 dan tanggal 1 ya untuk Sen tanggal 27 dan tanggal 3. Demikian menanggapi permohonan dari restitusi juga dari keluarga anak. Jadi tidak hanya dari penasihat hukum Mario, tapi juga dari Saudara mau sampaikan? Ya, izin Majelis Hakim. Untuk minggu depan kan Mario dan Sen terpisah. Terpisah. Oke. Untuk saksinya atau ahlinya, kalau boleh tahu ada berapa dan siapa? Mohon izin Majelis Hakim. Karena dikarenakan takutnya nanti menghadirkan saksi atau ahli yang sama untuk Mario dan untuk Sen. Gitu ya. Ini kan terdakwanya kan lain-lain dan tim penasihat hukum kan lain-lain. Memang ahlinya sama atau saksinya sama? Berbeda. Saya pikir itu aja. Kita Nanti pisahkan aja, kita fokuskan. Silakan jaksa aja hadir di persidangan. Ya. Kita fokus saja. Jadi hari Selasa itu Izin yang mulia untuk saksi bukan ahli karena Shen dan Mario ini dalam satu lingkungan. Maksudnya kami tak khawatir kalau saksi yang dihadirkan sama. Nah, mereka sudah mengatakan tidak. Ya. Baik ya, jadi sidang kita tunda untuk terdakwa Mario tanggal 25. Sedangkan untuk terdakwa Sin tanggal 27.
MRI dan stem cell ya. Ada menyebutnya stem. Penanganan bercak putih itu. Betul. Jadi, bercak putih ini diakibatkan oleh apa atau ada ini bercak putih itu adalah apa? Beda ya? Baik. Bercak putih itu adalah jejas. Artinya menandakan sarafnya itu rusak. Nah, jadi karena pada kasus diffuse axonal injury begini, kita terapinya lebih banyak memberikan suportif. Artinya kita menjaga jalan nafasnya jangan sampai ada yang sumbat, fungsi jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali, dan sembari kita menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi, dan juga nutrisi dan cairan di dalam tubuh pasien juga harus cukup. Bisa tidak diukur? Itu ya kan saudara tadi mengatakan bahwa bercak putih itu menandakan saraf itu rusak. Ada enggak parameter misalkan, saraf misalnya sekian persen? Oh, tidak ada. Terus saudara itu kesimpulan saraf ini rusak. Betul. Rusaknya ini menurut pendapat saudara itu bisa diperbaiki, dirawat kembali, bisa kembali, atau rusak ini tidak bisa pulih gitu. Masing-masing pasien berbeda-beda yang mulia. Tapi ibaratnya kita mengalami luka, pasti ada bekas luka. Nah, bekas lukanya ini ya tiap orang berbeda-beda pemulihannya. Ada yang bisa sembuh hampir sempurna, tetapi ada yang menetap. Nah, kalau pada kasus ini kita MRI ulang setelah beberapa minggu, itu bercaknya masih ada. Bercak itu masih ada? Bercaknya masih ada, tetapi ukurannya relatif berkurang. Jadi bekas luka yang ditimbulkan di daerah otak tersebut sepertinya akan tetap permanen di daerah sana. Itu bekas luka? Ya. Oke. Kan begini, maksudnya demikian. Bekas luka bisa permanen, tapi sembuh. Ada, kan begitu. Nah, ini bekas luka permanen tetapi tetap luka. Betul. Kondisi yang bercak putih itu, yang saraf yang rusak itu seperti apa? Mengecil yang mulia. Mengecil. Tapi apakah masih juga dipantau tertentu, maksudnya untuk bagaimana kondisinya si bercak putih yang saraf yang rusak itu masih tetap dievaluasi? Masih yang mulia. Jadi dalam terakhir itu bulan lalu pas kontrol bulanan. Kondisinya seperti apa? Kondisi beliau memang satu, jalannya masih belum seimbang. Jadi pada beberapa meter itu tampak oleng ke sisi sebelah kiri, satu. Yang kedua, fungsi kognisinya belum kembali seperti semula. Yang ketiga itu ada sedikit gejala eksplosif yang muncul. Apa itu? Jadi misalnya seperti contoh beliau bicara sama saya gangguin sedikit. Yuk makan yuk, diam kau. Nah kenapa? Karena itu gejala kognisi yang muncul akibat kerusakan yang ada dari jembatan otak tersebut. Jadi gejala koneksi terus dia bagaimana bersosialisasi, bagaimana dia bisa mengerti emosi, bahasa dari seseorang, itu sepertinya belum kembali seperti semula. Jadi itu antara fungsi karena ada saraf yang rusak sehingga fungsi fungsi-fungsi itu akhirnya terganggu. Betul. Itu diakibatkan untuk dikontrol. Itu kurang lebih itu demam itu sampai beberapa kali sewaktu perawatan, dan itu antibiotik yang diberikan pun juga
pada demam kedua itu semuanya resisten. Hanya ada pada demam kedua itu semuanya resisten. Hanya ada satu yang masih mempan dan untungnya survive. Tadi saudara mengatakan bahwa ada keseimbangan terganggu. Betul. Untuk berkaitan dengan keseimbangan juga terganggu. Betul ya, Bang. Itu pusatnya itu tadi di antara karena penghubungnya itu. Betul. Memang pada diffuse axonal injury itu memang yang terlihat dari MRI itu memang hanya di corpus callosum atau di jembatan tadi yang menghubungkan traumatik kanan dan traumatik kiri. Tetapi diffuse axonal injury itu tidak semata-mata hanya yang terlihat dari MRI yang menimbulkan gejala. Diffuse axonal injury itu semua sarung saraf yang ada di otak bagian dalam atau white matter namanya itu mengalami robekan akibat proses adanya trauma yang berat. Ini kadang-kadang tidak bisa terlihat dari MRI. Nah, memang dia hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tapi itu biasa kita lakukan pada kasus orang sudah pass away. Jadi kita lakukan otopsi. Nah, ini yang memang tidak terlihat dari MRI. Tetapi dari gejalanya, gangguan keseimbangannya tidak semata-mata disebabkan dari jembatan yang rusak tadi. Ada area otak lain yang tidak tercitrakan pada MRI yang tidak terlihat. Kemungkinan besar kalau kita lihat daripada area keseimbangan yang terganggu, fungsi berbicaranya terganggu, emosinya terganggu, dan kognisinya terganggu, yang kita sebut fungsi eksekutif, itu pasti ada benturan di otak besarnya. Kan saudara di dalam berita acara itu antara lain mengatakan bahwa dapat mengakibatkan cacat permanen. Di antara tanda petik dapat. Artinya, tapi saudara melihat progresnya terakhir seperti yang pemeriksaan terakhir, progresnya seperti itu. Menurut pendapat saudara, bisa enggak ini progresnya itu bisa pulih? Kalau 100% sepertinya tidak ya. 100% tidak itu maksudnya selamanya? Ya, karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area sana. Ini kita bisa ambil contohnya pada kasus seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya itu sudah dalam tanda kutip semua faktor risiko yang terkontrol, tapi tetap orang tersebut pasti ada mengalami dalam tanda kutip disabilitas. Kekuatan motorik tangan satunya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Hal ini juga berlaku ketika terjadi bekas luka di area meskipun tidak bisa 100%. Bisa enggak diharapkan masih bisa bersosialisasi, dapat mengaktualisasi diri dan sebagainya? Pada sampai saat ini itu bersosialisasi bisa. Tetapi memang ada beberapa kali gejala eksplosif atau perkataan dalam tanda kutip yang tidak bagus muncul. Itu terjadi secara spontan karena ada area otaknya yang rusak sehingga fungsi inhibition atau fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu. Memang saya memberikan obat supaya nggak terlalu meledak sekali, tetapi obat ini masih dalam proses bekerja, jadi kita melihat perbaikannya masih belum terlalu banyak. Ke depan. Kalau ke depan ya kita berusaha yang mulia. Iya, maksudnya gini kan, saudara kan bisa. Oke, ini kan analisis saudara kan, saya bisa mendiagnosa, sekian, memprediksi mungkin dari progres-progres yang ada, kira-kira seperti apa atau pendapat saudara itu dapat? Terus terang saya nggak bisa prediksi berapa persen yang, karena ini anak membaik pun ini sebenarnya juga mujizat. Karena sewaktu sampai minggu ketiga kita rawat, itu dia cuma bisa buka mata dan berontak. Jadi tidak ada perubahan sama sekali sampai minggu ketiga. Padahal kita sudah cukup memberikan semua terapi yang sangat bagus sekali, tetapi sampai minggu ketiga itu belum ada perbaikan. Makanya kenapa dia diikat di ranjang di ICU, karena itu berontak sana sini. Dan hampir tidak mengenali orang sama sekali. Nah setelah minggu keempat, waktu kita coba memberikan stem cell, itu baru mulai ada perbaikan, gejalanya ringan bertahap. Jadi kalau untuk sekarang kita bisa prediksi masa depannya kayaknya agak cukup sulit. Karena
berapa lama proses recovery ini akan membaik, terus terang saya juga belum tahu. Kalau kondisi mental dari anak ini bagaimana? Kondisi mentalnya sebenarnya bagus tetapi tidak stabil. Jadi memang kalau misalnya kita ajak dia ngobrol, ya Kak, memang bahasanya ada beberapa yang tidak nyambung. Makanya kenapa saya suruh minta begitu pulang dari rumah itu cepat sekolah, itu tujuannya salah satunya adalah supaya dia belajar untuk bersosialisasi. Tetapi kita juga sudah minta tolong sama orang tua, bahwasanya itu juga harus kasih tahu ke sekolah, memang anak ini masih dalam proses pemulihan. Jadi apabila terdapat salah bahasa, salah perilaku, dikasih tahu supaya bisa diberikan pengertian secara pelan-pelan, supaya dia bisa mengerti realnya itu seperti apa. Nah sampai hari ini masih kondisi ini masih berjalan, masih agak sedikit labil. Kalau kemampuan menangkap ini lingkungan sekitar bagaimana? Cukup belum bisa mengerti ya. Untuk hal-hal sederhana masih bisa, tetapi hal yang kompleks masih belum. Kondisi anak ini apakah kembali seperti waktu berapa tahun masih kecil atau bagaimana? Tentu tidak yang mulia. Kondisinya sudah berubah. Sudah berubahnya seperti apa? Jadi kalau dengan untuk umur segini, harusnya dia sudah bisa, kalau kita berbicara sesuatu yang misalnya cukup dalam, misalnya kamu mau jadi apa, terus kamu mau ngapain di masa depan, tahu. Padahal Jadi kita konteksnya sedang melakukan pemeriksaan dengan pertanyaan untuk menilai memori dan judgment dia. Memorinya sendiri? Memorinya terus terang banyak terganggu. Kalau misalkan kan, oke, tadi kan sudah kasih pertanyaan yang lebih dalam. Misalkan kita kasih pertanyaan untuk memori berkaitan mungkin lebih dalam lagi tentang pelajaran. Masih mungkin tidak? Sekarang ini kondisi. Kalau untuk pelajarannya sih ringan-ringan sih masih oke. Cuman kalau misalnya yang berat itu sepertinya belum bisa. Yang ringan itu maksud saudara? Misalnya kalau yang berat itu kayak matematika berhitung terlalu banyak, mungkin itu agak sulit. Cuman misalnya kayak geografi yang ringan-ringan mungkin masih bisa. Karena terakhir waktu kita pulangkan pun itu kita melakukan skor memori yang namanya MOCA-INA, itu tuh hasilnya itu sekitar 16 dari 30. Yang normal? Normal 30. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip ini masuk kepada demensia berat atau gangguan ingatan yang cukup berat. Nah, ini membutuhkan waktu yang agak cukup lama supaya dia bisa mulai mengingat. Waktu yang cukup lama. Namun demikian waktu yang cukup lama itu tetap progresnya semakin positif ada ya. Kita harap bekas traumanya masih ada. Sedikit saudara Awi ya. Untuk perawatan David ini berapa lama di Rumah Sakit Mayapada? Kurang lebih itu sekitar 40
lupa persisnya, kurang lebih itu sekitar hampir 50 hari, 53 hari. Hampir Hampir 53 hari. Betul. Jadi sekalipun dari rumah sakit sudah keluar, bukan berarti pengobatannya sudah selesai, bukan? Betul, yang mulia. Jadi walaupun waktu itu kita pulangkan, mengingat kondisi fisiknya memang lebih membaik. Tetapi untuk masalah kan kepada keluarga untuk mulai latihan beradaptasi. Sembari kita akan pantau monitor berkala setiap bulan. Baik. Terus kemudian kalau saudara tadi menerangkan bahwa yang saudara terangkan itu kan kesemuanya di sekitar kepala, kan gitu ya? Betul. Terakhir tadi saudara juga pada saat pemeriksaan terakhir masih saudara melihat yang badannya miring atau jalannya pincang begitu. Apa pengaruhnya? Apa masih pengaruh dari otak tadi ini hingga ke kaki, ke fisik? Atau memang karena di bagian kaki atau di bagian badan ada benturan juga, bagaimana? Coba bisa saudara terangkan. Jadi semua itu berasal dari otak. Saraf, tabel tangan, dan kaki itu semua berasal dari otak. Jadi otomatis ketika generatornya itu mengalami masalah, otomatis kabel listriknya pun juga bermasalah. Jadi ketika otaknya ini bermasalah, pasti kekuatan motorik tangan dan kakinya pun juga terganggu. Nah, sewaktu dalam proses pemulihan ketika latihan berjalan, ini memang sisi yang sebelah kanan itu sempat nggak kuat dan akibatnya dia jatuh. Maka dia juga ada mengalami operasi di daerah ankle 1 kali pasca perawatan rawat jalan. Operasi di bagian maksudnya? Pergelangan kakinya sebelah kanan. Itu kenapa itu? Jatuh. Jatuh. Ya tapi karena motorik otaknya tadi yang tidak jalan sekali. itu. Betul sampai sekali. pengaruhnya ke situ. Betul. Bisa tidak dalam arti ini, kalau sekiranya ini mungkin dari segi motoriknya di sini sudah sembuh, itu juga langsung mempengaruhi kepada gerakan atau fisik kaki segala macam. Kalau dia sembuh 100% bisa yang mulia. Tetapi kan ini ada bekas luka di otaknya yang membuat pemulihan itu tidak bisa 100%. Ya, artinya tergantung kepada kesembuhan 100%-nya yang di bagian otak tadi ini yang mempengaruhi kepada Dilanjutkan ya ahli ya sedikit ya. Sewaktu korban ini datang pertama kali, itu kondisinya gimana yang saksi yang ahli lihat? Dia koma, GCS-nya 3, tidak ada respon dengan tidak ada respon dari mata, motorik, dan juga dia berbahasa. Jadi tidak ada respon sama sekali. Pertama, tidak ada respon sama sekali. Walaupun sudah dicoba untuk merangsangnya nggak ada respon ya. Kita sudah rangsang nyeri dengan sangat hebat sekali, tidak ada respon. Rangsangnya. Itu di ruangan yang pertama kali datang di ruangan mana? UGD. UGD ya. Baru setelah itu baru begitu sudah kita lakukan resusitasi, pertolongan pertama kita pindahkan ke ICU secepatnya. Saksi melihat di pipinya ada luka memar, ada lihat? Ada. Di mana lagi? Di matanya ada? Di mata sini sama daerah pipi sini dan daerah ada. Ada sebelah kanan lebih banyak. Kemudian keadaan badannya gimana? Maksudnya ketika dia kondisi koma itu, apakah kakinya lurus atau tidak? Waktu dia koma sih tidak ada respon sama sekali yang mulia. Jadi kakinya ya lurus karena memang enggak, tergantung kita taruh posisinya gimana. Baik ya, ahli tadi mengatakan bahwa obat yang diberikan ya seperti antibiotik hanya satu yang mempan. Ya, tadi ya ahli mengatakan ya. Itu pemberian antibiotik itu pada saat hari pertama kah atau selanjutnya? Jadi sewaktu hari pertama kita terima, itu sudah kita memberikan antibiotik yang dosisnya cukup besar dan berapa gram dosis? Itu kita memberikan meropenem 3 kali 1 gram dengan amikacin 1 kali 1 gram. Hari pertama tuh nggak
Oh ya, Betul. jadi dia jawab seperti apa? Apa ya? Apa ya? Yang shot ya. Dipancing-pancing, nggak tahu, nggak ingat. Itu pun menurut ahli ada ukurannya ya. Ya, Ada nilainya ya, ada skornya ya. betul. Nah lah, kalau yang long ini, Long term itu kita menanyakan kejadian di masa lalu. contohnya seperti apa saudara tanyakan ke korban? Siapa nama orang tua? Ya. Jawabnya susah dan tidak menjawab sama sekali. Itu sampai periode waktu kapan itu? Ya seperti itu, berapa Eh, lama? Terakhir waktu saya periksa bulan lalu itu short termnya memang masih ada beberapa yang hilang. Masih hilang. Masih ada beberapa yang hilang. Long termnya masih relatively yang lama-lama ya dia tidak ingat. Masih ya. Baik. Apakah ahli yang membuat rekomendasi atas permohonan LPSK juga sehingga menentukan biaya segala macam perawatan juga? Oh tidak, yang mulia. Tidak ya, lain Kita ya? kita dokter penanggung jawab tidak berurusan sama sekali itu ya. dengan biaya. Cuma memang ahli kebetulan ahli sekaligus juga penanggung jawab, jadi yang melakukan tindakan-tindakan terhadap anak itu. Begini, tindakan-tindakan apa yang sekarang ini berbeda dengan tindakan-tindakan pada saat perawatan yang tidak berkelaku. Sekarang- Pelan-pelan ya, ini kami catat. Ya. Sekarang sih masuk kepada tahap restoratif. Nanti kita berusaha untuk memulihkan bagian-bagian yang rusak akibat trauma tersebut. Satu yang harus tetap dilakukan itu adalah fisioterapi motorik. Jadi dia tetap harus diberikan latihan untuk menjaga keseimbangan dan supaya motoriknya bisa berjalan lebih baik. Yang kedua itu adalah occupational therapy. Jadi kita mengembalikan fungsi dia motorik halus seperti nulis, pasang kancing baju. Yang ketiga itu adalah psikologis terapi. Bagaimana dia bisa dalam tanda kutip belajar dengan kondisi yang sekarang. Dan bagaimana dia sedikit bisa berdamai sedikit dalam tanda kutip dengan kejadian akibat trauma tersebut. Itulah tindakan sekarang ya. Betul ya. Yang berbeda dengan pada saat perawatan tentunya kan. Saya saudara bukan ini ya, bukan apa itu yang memberikan rekomendasi rinciannya. Oh enggak, yang mulia. Baik, tim dari penuntut umum silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Ahli ya, Dr. Yeremia Tatang. Tadi saya simak bahwasannya pasien dirawat 40 hari lebih, 50 ya, 50 hari lebih. Kemudian didiagnosa diffuse actional injury. Oke, ini kan kami tidak mengerti nih, diffuse actional injury itu penyebabnya apa? Trauma berat, cedera kepala berat. Cedera Kepala berat. kepala berat. Cedera kepala berat itu apa? Maksudnya Artinya penyebabnya apa itu? penyebabnya itu segala jenis hantaman trauma, mau pukulan, mau kecelakaan yang menyebabkan pasien itu kesadarannya turun drastis. Menyebabkan kesadarannya turun drastis. Oke. Kemudian pada saat datang tadi koma ya. Koma. Di sini kami mau tahu Yang kasus pemukulan seperti ini baru pertama kali. baru pertama kali Kalau ini. kecelakaan mobil sangat banyak sekali. Kecelakaan mobil. Nah, itu apakah sama mengalami diffuse actional injury juga? Sama. Sama. Yang terparah sudah pernah ditemui? Kalau diffuse actional injury, kalau pasien itu tidak merespon sama obat dalam beberapa hari, Kemudian pada saat di hari ke-8, kan baru ada respon membuka mata. Nah, ini treatmentnya apa saja nih yang diberikan kepada pasien? jadi
dalam kondisi masih tidak sadarkan diri itu ya. Betul. Terus tadi ahli menyebutkan bahwasanya diberi alat yang di tenggorokan tuh apa namanya? Kita bolongin jalan nafasnya. Sampai dibolongi jalan nafas Iya, ya. harus. Karena dalam kondisi koma tidak bisa bernafas apa seperti Karena gimana? kalau dalam kondisi koma tidak ada refleks batuk. Tidak ada refleks batuk sampai harus dibolongi. Nah itu fungsinya biar mengeluarkan dahak. Jadi itu fungsinya adalah kita bisa langsung mengakses kepada jalan nafas sehingga kita bisa membuang dahaknya sebanyak mungkin. Oh, jadi itu tadi yang ada kuman kedua, kuman pertama beda ya antibiotiknya ya. Oke. Kemudian tadi di hari ke-8 sudah bisa buka mata. Kemudian perkembangannya di hari keberapa lagi? Jadi dari minggu kedua sampai minggu keempat itu pasien buka mata tapi berontak. Jadi tidak ada kognisi, tidak ada komunikasi antara orang lain dengan si pasien. Jadi dia buka mata tapi berontak sana berontak sini. Makanya kenapa tetap kita ikat waktu itu sedikit supaya tidak merusak diri sendiri. Nah itu sampai minggu keempat itu kondisinya relatif sama. Buka mata tetapi gelisah. Buka mata tetapi gelisah. Betul. Masih udah bisa berkomunikasi saya di mana seperti apa? Tidak ada kata yang keluar. Tidak ada kata yang keluar ya. Kemudian selain dari kemudian yang dia berontak ya, saya simak juga ini kan tadi motoriknya rusak. Pada saat itu apakah bisa pasien berjalan, berdiri? Nah itu di hari keberapa? Tidak, jadi pasien itu dari minggu kedua setelah dia mulai buka mata, itu kita coba untuk melakukan fisioterapi secara pasif dulu. Fisioterapi pasif. Jadi selama perawatan pun itu memang ukuran kakinya itu lebih mengecil karena tidak dipakai. Nah itu namanya atrofi. Nah begitu kesadarannya mulai agak kembali, sudah mulai membaik, sudah mulai ada kontak, nah itu kita langsung fisioterapi secara agresif. Maka ketika dia bisa berdiri begini karena kita fisioterapi dia secara agresif di ruang ICU. Fisioterapi agresif di ruang ICU, di tempat pasien dirawat itu ya. Betul sekali. Pasien bisa mengenali dirinya itu di hari keberapa? 1 minggu sebelum pulang. 1 minggu sebelum pulang, berarti di hari 40 sekian ya. Kurang lebih. Apa yang keluar dari ini? Sudah bisa kenal papanya? Sebelumnya tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal sama ada siapapun orang di situ dia tidak tahu. Dilanjutkan mungkin. Dilanjutkan yang mulia. Dokter datang, saya mau bertanya. Puncak, harapannya bisa memperbaiki jaringan yang rusak. Nah itu dia kenapa kita putuskan untuk memberikan stem cell. Stem cell itu mohon maaf dokter, bentuknya disuntikkah? Jadi stem cell itu sama kayak itu kan produk darah. Jadi kita melakukannya dengan infus. Boleh saya bertanya berapa harga keseluruhan untuk terapi tersebut dokter? Waduh, nggak tahu kalau harga. Mencapai ratusan juta mungkin dokter? Pasti. Pasti. Sedangkan yang dibutuhkan oleh David sampai saat Jadi ini? waktu itu saya meminta 100 juta unit. 100 juta unit stem cell. Ya. Untuk 1 unitnya dokter mengetahui? Waduh, nggak tahu, tuh harus tanya. Untuk perkiraan juga rumah dokter. sakit. Oke. Apakah stem cell itu dipergunakan di setiap kesempatan terapi dia atau sampai ada umur Itu berapa dia kita- menggunakan itu dokter? Nah itu memang kita memberikan 1 kali di awal. Nah memang sembari kita melakukan monitoring rutin setiap bulan. Biasa sih, stem cell sih 1 kali sih diberikan sih. 1 kali untuk selamanya atau? Selamanya.
Satu kali untuk Kalau selamanya. gejalanya membaik 1 kali cukup. Apakah sudah dilakukan terhadap David? Dia 1 kali pemberian itu hasilnya cukup signifikan, membantu stem cell. Berarti maka kita cukup memberikan 1 kali. 1 kali itu artinya dengan stem cell itu paling enggak dia ada komunikasi, kontak itu dulu. Kita harapin dari stem cell. Dokter, saya bertanya kembali, seperti dalam dakwaan kami dokter disebutkan pada saat ada surat yang diberikan kepada Polda Metro yang dikeluarkan oleh Mayapada menyatakan bahwa Mayapada Hospital Kuningan jawaban surat permohonan bantuan penjelasan kondisi dan permintaan rekam medis anak korban Kristalino David Ozora pada intinya menyatakan bahwa pasien mengalami kondisi amnesia sehingga pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan. Boleh dokter sebutkan amnesianya ini yang seperti apa dokter? Jadi pada orang yang mengalami trauma kepala itu ada 2 jenis amnesia. Jadi sewaktu terjadi serangan, memori ke depan itu kalau dia hilang itu namanya amnesia anterograde. Ketika dari kejadian ke belakang memori tidak ingat itu namanya retrograde amnesia. Nah dia ini mengalami dua-duanya. Depan dan belakang berarti dokter? Betul. Berarti untuk apakah ini berhubungan dengan si short term memory dan long term memory itu tadi dokter? Iya, betul. Untuk memulihkan kembali kondisi untuk sampai seseorang tidak dinyatakan sebagai amnesia tuh bagaimana dokter? Jadi memang kita memberikan beberapa obat-obatan dan terapi supaya dia mulai bisa mengingat. Tetapi ini sejauh ini yang sudah kita berikan terapi itu memorinya memang ada perbaikan, tetapi tidak full seperti sebelum kejadian. Untuk kondisi seperti David ini dokter, apakah dokter memiliki perkiraan kira-kira sampai umur berapa David mengalami hal seperti ini atau nanti kemudian di tahun ini dia akan pulih kembali gitu? Apa bisa seperti itu dokter? Jadi jejasnya, bekas jejas yang ada di otaknya di daerah tersebut itu akan menetap. Pasti ada memori yang miss dan hilang. Dan itu kemungkinan besar memori yang miss selama berbulan-bulan biasanya belum tentu kembali lagi seperti semula. Tapi ditanya berapa lama recovery itu pertanyaan yang sulit. Karena kita nggak bisa prediksi sampai kapan dia bisa memori. Berarti tergantung tetap harus terapi dan treatment ya dokter? Yes, betul. Apakah dokter yang menangani seluruh kondisi David atau hanya untuk bagian otaknya saja dokter? Jadi kalau kita rawat di ICU itu semua itu tim. Jadi saya sebagai penanggung jawab utama yang membantu untuk mengambil keputusan dari teman-teman. Tetapi semua itu tim. Jadi ada dokter ICU, dokter paru, terus ada dokter gizi, dokter bedah saraf, dan juga perawat ICU semua yang membantu. Jadi kita kerja itu nggak sendiri, tetapi keputusan itu satu dari hasil diskusi semuanya. Terkait dengan hal itu dokter, kalau untuk kondisi bagian otak kita sudah mengetahui dari penjelasan dokter sebelumnya. Bagaimana dengan kondisi badan pasien yang lainnya? Apakah terdapat luka lain yang menetap atau membekas pada badan anak David? Memang di luar otak itu sih tidak ada luka, kecuali luka memar-memar sewaktu kejadian, itu saja sih. Jadi sampai saat ini luka lainnya tidak ada seperti kayak badannya terbeset dan menimbulkan luka atau ada lebam yang tidak sembuh? Lebamnya sih membaik sih, lebam kulit kecuali membaik. hanya untuk bagian otaknya saja ya dokter. Betul. Apakah David sampai saat ini masih memerlukan kemoterapi itu kira-kira sampai berapa lama dokter? Sampai berapa lamanya saya nggak bisa jawab. Tetapi ini dia dalam monitoring yang cukup lumayan intens. Saat ini dokter? Yes. Cukup yang mulia. Cukup ya. Ini kan cedera kepala berat ya. Suspek diffuse axonal injury ya. Baik. Dalam kasus semacam ini, menurut pendapat saudara ya, itu berapa persen, mungkin kan sudah baca jurnal-jurnal ilmiah dan diperbandingkan dengan kasus-kasus yang lain, itu berapa persen bisa pulih? Kecil yang mulia. Kecil ya, maksud kecil kalau menurut pendapat saudara, kecilnya itu bisa dinilai dengan persentase? Wah, kalau menurut pandangan saya sih pada kasus diffuse axonal injury kayak begini, ini kurang dari 5%. 5%? Betul, karena kondisi awalnya GCS-nya 3. Kondisi awalnya? GCS-nya 3. Apa maksudnya? Ketika kesadaran itu koma dalam. Apakah ahli dapat mengatakan bahwa dengan kata lain, si anak ini akan
tergantung dengan hidupnya ya, tergantung dengan orang lain sepanjang masa hidupnya. Bisa iya bisa tidak sih. Yang sekarang yang menjadi concernnya adalah bagaimana kita bisa memberikan psikologi terapi buat anak ini supaya dia bisa kembali kepada norma yang seharusnya. Ini masih belum pulih soalnya. Dalam kasus-kasus ini ya, untuk diffuse axonal injury ini ya, di referensi yang ada, itu seperti apa? Apakah bisa, mungkin pulih tidak bisa kembali ya, tapi bisa tidak mereka akhirnya bisa tidak tergantung sama orang lain, mandiri dulu? Yang tidak tergantung orang itu kalau misalnya kena cedera kepala diffuse axonalnya itu yang ringan, di mana pasien itu datang dari awal pun dengan kesadaran yang relatif baik. Kalau dengan kesadaran yang relatif rusak dalam, seperti pada kasus ini, mungkin sementara waktu masih akan dependen sama orang sekitar untuk menjaga, supaya ada yang mengingatkan dia untuk masalah kembali kepada kaidah yang seharusnya. Ini masih membutuhkan waktu, saya rasa agak cukup lama sih. Itu untuk dependennya, untuk bergantung pada sekitar. Betul. Ke depan. Ini maksud saya, menurut pendapat saudara sebagai ahli, ke depan ini bisa enggak dia mandiri? Belum tahu yang mulia. Dalam kasus-kasus yang ada di dunia ini, di jurnal-jurnal yang ada atau di apa itu? Kalau misalnya mandiri dalam arti kata mengurus diri sendiri kayak mandi, makan, itu mungkin bisa. Tetapi untuk dia bersosialisasi memang masih butuh arahan. Kalau memenuhi misalnya dia bekerja mungkin bisa, tetapi mungkin di lingkungan kerjanya harus bisa menerima dia. Tetapi biasanya dengan yang anak dengan emosi yang masih labil, itu memang agak susah untuk masuk ke dalam. Masih tetap ada pendamping gitu ya. Betul. Ada dari tim nasihat hukum dari terdakwa Mario, silakan. Terima kasih yang mulia. Oke. Kepada ahli, tadi ahli sudah menjawab ya pertanyaan dari majelis ini kaitannya dengan tindakan yang sedang dijalankan ini adalah tahap restoratif ya. Dan ahli juga menjelaskan tadi ada fisioterapi motorik, itu yang pertama ya. Itu dilakukannya di rumah atau harus di tempat yang memiliki fasilitas? Waktu awal itu campur di rumah dan di fasilitas terapi di rumah sakit. Nah, setelah bulan kedua lebih banyak dilakukan di rumah. Lebih banyak dilakukan di rumah. Kalau waktu di rumah sakit kan pasti ini masih tim dari Mayapada yang melakukan supervisi ya. Kalau sekarang itu kita minta bantuan dari fisioterapis yang mengerjakan di rumah. Oh, fisioterapis mengerjakan di rumah. Apakah maksud saya apakah itu masih terintegrasi dengan dokter juga ya? Ya. Yang mengawasi itu ya. Jadi fisioterapinya nanti memberikan report ya. Betul. Kepada dokter atau tim dokter di Mayapada? Biasanya kita tim dokter ya. Baik. Itu yang pertama ya. Fisioterapi motorik itu dilakukan 1 bulan sekali atau? Fisioterapi motorik itu hampir setiap hari dilakukan. Setiap hari dilakukan ya. Sampai sekarang juga masih? Sampai sekarang masih dilakukan. Sampai sekarang. Dan berarti dokter menerima laporannya itu setiap hari atau? Enggak, setiap kali kontrol. Hah? Oh, setiap kali kontrol. Pada saat kontrol nanti baru dapat laporannya ya. Dan kontrolnya 1 bulan 1 kali? Sementara saya bikin begitu. 1 bulan 1 kali. Apakah ada yang lebih dari itu selama ini ya? Lebih dari sebulan 1 kali diperlukan? Karena kan kita sudah bikin program. Baik. Dan itu memang lebih banyak dihabiskan di rumah sebagai latihan adaptasi. Makanya saya hanya minta kontrol 1 kali sebulan. 1 kali sebulan ya. 1 kali sebulan. Oke, terus ada juga okupasional terapi. Betul. Okupasional terapi ini dilakukan oleh terapis juga? Betul. Jadi fisioterapis itu masing-masing punya keahliannya. Yang untuk motorik sama okupasional beda orangnya. Sesuai dengan keahliannya. Beda orang. Dan ini dilakukan setiap hari juga? Biasanya dilakukan setiap hari. Biar lebih jelas, dokter ahli, setiap hari untuk yang
korban anak ini? Betul, fisioterapis itu dilakukan di bawah supervisi daripada fisioterapis dan juga dilakukan secara mandiri dan bantuan daripada orang terdekat. Jadi maksimal dilakukan terapi. Baik. Oke, itu juga berdasarkan saran dari Mayapada ya. Kemudian ada psikolog terapis. Ini psikologis terapi ya. Nah, ini untuk belajar apa namanya? Ya, mentalnya ya. Ini dilakukannya bagaimana, Dok? Itu dilakukan di bawah arahan daripada psikolog. Di psikolog ya. Jadi memang anak ini harus datang ke Betul. fasilitas yang ada psikolognya ya. Betul. Ini dilakukan setiap hari atau? Biasa psikolog punya program masing-masing. Jadi Ya. itu psikolog yang ngerti bagaimana melakukannya. Apakah ini juga disupervisi oleh Mayapada juga? Dia Memberikan laporan? disupervisi sama psikolog. Jadi psikolognya kalau nggak salah itu di luar dari Mayapada. Oh, di luar ya. Betul. Tapi kita yang meminta untuk ada supervisi daripada psikolog. Tapi ini saran dari dokter ya? Betul. Oke. Oke. Kemudian untuk kedepannya, Dok, apakah anak ini memerlukan biaya kerjasama perawat 24 jam? Sementara iya. Sementara iya. Sementara iya. Baik. Apakah itu sekarang juga dilakukan? Masih. Dilakukan. Itu perawatnya dari Mayapada yang ditugaskan ke? Perawatnya perawat home care dari lembaga. Dari lembaga. Oke. Dokter juga mengetahui itu ya? Ya. Baik. Kemudian apakah ada biaya bed elektrik? Bed elektrik ini biasanya disewa ya kalau di rumah sakit ya? Di rumah sakit kan sih. Oke. Tapi apakah itu diperlukan sampai 5 tahun ke depan? Kalau 5 tahun ke depan sih kayaknya sih belum tentu diperlukan. Belum tentu diperlukan ya. Oke. Nah, selain dari tahap restoratif ini, apakah ada penanganan khusus nih terhadap otaknya? Sementara kita masih memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala yang dia punya. Obat-obatan aja ya? Betul. Tapi tadi stem cell nggak perlu lagi. Kita sih masih observasi dulu sih. Masih observasi ya. Terus apalagi dok kira-kira tindak obat-obatannya itu kira-kira ada berapa macam obat dan untuk apa aja? Obat-obatannya itu sih lebih banyak sekarang untuk bagaimana mengontrol emosinya, mengontrol kejangnya. Ya, karena sewaktu masuk itu dia kejang hebat. Nah, sekarang itu masih di bawah pengaruh obat kejang. Dan juga untuk obat untuk supaya gimana emosi sedikit lebih stabil. Oke. Ya, saya cuma mau lihat aja ini. Berarti kalau untuk antibiotik juga sudah tidak diberikan lagi ya, antibiotik. Pengecekan laboratorium juga tidak berkala ya? Berkala. Oh, berkala, tapi tidak setiap hari lagi Setiap seperti yang awal. Kalau awal tiap hari ya dok? Ya. Tiap hari ya. Kalau obat anti bengkak otak? Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, berarti kalau untuk otaknya sendiri sebenarnya pemulihannya itu lebih ke fisioterapi tadi ya? Terutama yang masalah psikolog ya. Untuk obat-obatan mungkin udah nggak tergantung untuk otaknya. Obat masih ada yang kita berikan untuk obatnya dan untuk mengontrol kejang. Itu untuk pengobatan ke otak gitu. Betul. Baik. Oke, saya juga mau tanya dok terkait dengan SOP yang ada di Mayapada sedikit aja. Apabila Mayapada ya atau Mayapada lah ya secara spesifik karena dokter bekerja di situ, itu pasti mengetahui ya kemampuan dari rumah sakit, artinya fasilitas yang ada, terus juga kemampuan dari dokter spesialis yang ada gitu ya, dibandingkan dengan kondisi korban. Itu kalau di Mayapada apabila ada satu peristiwa ya katakanlah seperti ini kan, ada orang datang ke IGD, habis itu karena kondisinya yang sangat berat, itu tidak bisa ditangani di Mayapada. Itu ada nggak SOP-nya? Itu harus berapa hari dulu dilakukan observasi atau begitu tahu ini nggak kuat, kami nggak sanggup karena alat-alatnya pun nggak memadai, itu ya ada jeda waktu berapa lama yang maksimal ya saya tanya ya, maksimal untuk dilakukan rujukan. Kalau untuk semua kasus trauma rumah sakit sangat mampu sekali. Dan biasa kita tidak pernah merujuk, kecuali itu permintaan keluarga.
Dari Mayapada nggak ada pernah merujuk nggak tapi? Kalau kita untuk trauma kita tanganin sendiri semua dan hasilnya cukup bagus. Iya. Kalau Mayapada menangani sendiri tidak pernah merujuk ya? Karena alat di Mayapada sudah sangat lengkap sekali. Baik. Ya maksud saya pertanyaannya ada nggak SOP dari Mayapada sendiri? Karena kan ada kemungkinan juga dok, kita kan nggak menutup kemungkinan bahwa memang kalau misalnya ada keluarga pasien yang mau minta rujuk atas pertimbangan sendiri, rumah sakit memfasilitasi dari proses keluar dari rumah sakit, transportnya ke tempat yang keluarga atau pasien mau. Ya, berarti di Mayapada tidak ada SOP untuk kalau misalnya Mayapada merasa tidak mampu menangani, harus merujuk, itu nggak ada SOP-nya? Sejauh ini kita di rumah sakit sejak Mayapada Kuningan berdiri sih kita semua bisa menangani. Bukan. Saya yakin Mayapada rumah sakit yang baik, dok. Saya nggak mengarah ke arah sana. Cuman yang saya tanya, apakah, dan saya sangat bersyukur ya Mayapada selalu bisa menangani. Pertanyaan saya adalah, ada nggak sih SOP misalnya kondisi pasien yang seperti ini ternyata kami menyadari alat-alatnya tidak cukup, kan kondisi pasien yang datang kan belum tentu sama dok. Saya cuma bertanya SOP-nya aja, apakah ada? Di titik ini kita harus merujuk ke rumah sakit yang lain misalnya? Ada ya? Ada. Seperti apa itu dok? Jadi SOP itu gini, jadi kita mencocokkan dengan kondisi pasien. Baik. Alasan rujuk itu cuma satu, biasanya ada beberapa. Satu permintaan keluarga. Ketika permintaan keluarga dia pengen rujuk, maka kita akan langsung menelpon ke rumah sakit tersebut. Kalau rumah sakit tersebut approve, kita akan langsung fasilitasi semua perpindahan dari Mayapada ke rumah sakit tersebut. Itu SOP-nya. Jadi itu semua akan dibantu dengan ambulans, dokternya ada yang mendampingi, dan semua obat-obatan dan semua yang sudah kita kerjakan pun kita lampirkan dengan detail. Jadi rumah sakit yang menerima pun tahu apa yang sudah kita kerjakan di Mayapada. Ya, itu satu SOP untuk permintaan dari keluarga pasien. Itu, termasuk kalau misalnya kita harus merujuk karena kita tidak memiliki obat atau kita tidak memiliki alat canggih yang kita tidak punya, kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan melihat rumah sakit mana yang capable, kita akan langsung kontak rumah sakitnya dan kita akan melakukan proses perpindahan dengan informasi yang sudah kita lakukan sedetail mungkin. Baik, kalau untuk SOP di Mayapada sendiri berapa lama itu? Karena kan kalau mengetahui alat-alat yang dimiliki kan kita tahu sejak lama pastinya kan? Betul, secepatnya. Begitu kita merasa kita mampu, kita akan kerjakan dengan parameter yang objektif. Tetapi memang kalau kita bisa harus melakukan sesuatu prosedur di mana kita tidak bisa atau alatnya tidak ada, kita akan langsung kasih keluarga, biarkan keluarga yang putuskan. Baik. Ya, sementara cukup ya, Bu. Terima kasih majelis. Ahli ya, atau saksi. Saya ingin nanya agak mundur sedikit. Jadi seperti yang terungkap di persidangan ini, bukan berarti menguji ahli bukan atau saksi. Dari pemeriksaan di rumah sakit sebelumnya, katakanlah rumah sakit Medika, ya, di hari pertama di UGD, ya, bahwa kondisi anak David ini masih ada respon, ya kan? Dan kemudian ada bergerak matanya ataupun mengingau, begitu ya. Terus kemudian sampai ke perawatan di sana, sampai di UGD dari rumah sakit Mayapada mengalami koma. Kira-kira apa penyebabnya ya ahli saksi? Penyebabnya cuma satu, ini terjadi luka di otak sehingga menyebabkan bengkak di otaknya dan tekanan di otaknya itu naik secara bertahap. Oh jadi karena itu terjadi koma, walaupun sebelumnya terjadi masih belum sampai ke koma. Betul. Baik. Terus kemudian di dalam pengobatan berdasarkan kan pasti waktu dirujuk ke rumah sakit Mayapada, tentu kan dibawa dokumennya ataupun medical recordnya ya. Tentu pengobatan yang dilakukan oleh rumah sakit sebelumnya ke Mayapada itu betul-betul itu sudah dianggap baik atau mencegah atau untuk mengobati akibat trauma berat otak tadi itu. Saya melihat apa yang dilakukan di Medika sudah benar sesuai dengan kapasitas mereka. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tapi karena keterbatasan alat pindah ke Mayapada. Betul.
Nah, kemudian dari hasil MRI atau hasil analisa mereka ada semacam bakteri atau bakteri yang mengganggu trauma otak ini ataupun di otak. Kira-kira apalah hal lain apa? Saya tanya itu ke ahlinya waktu itu, ya harusnya dia dokter UGD-nya. Saya tanya waktu itu, kira-kira penyebabnya apa? Gitu. Ya kan? Nah, saya ingin tanya dokter sekarang atau ahli lah, gitu ya. Kira-kira penyebab dari biak bakteri ataupun infeksi yang di luar trauma otak itu ada nggak sebelumnya gitu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi murni itu karena trauma berat tadi itu. Betul. Oke. Terus kemudian dikirim ke Mayapada. Ya toh, kemudian dilakukanlah pengobatan sesuai dengan SOP yang ada di Mayapada. Nah, di saat udah dilakukan pengobatan sampai saya ada pertanyaan saya masih sebatas di UGD. Pertanyaan saya, di saat dikasih obat di UGD ataupun dilakukan pengobatan oleh dokter yang menerima di UGD Mayapada rumah sakit Medika, pertanyaan saya, apakah setiap pemberian obat di UGD dikonsul nggak ke ahli ini karena trauma berat, karena benturan, benda tumpul? Setiap kasus trauma itu dokter UGD memiliki kompetensi untuk melakukan pengobatan. Apalagi kalau kasus itu cukup darurat, maka dokter jaga harus mengambil keputusan berdasarkan kondisi darurat yang dia temui. Ya. Nah, ketika kondisinya itu sudah mulai tertangani, dia biasanya akan melaporkan kepada dokter on call saat itu. Maksud saya semua tindakan itu dia ambil sendiri atau enggak? On-call juga, nggak melakukan on-call. Anak David ini, pemberian stem cell itu ataupun langkah-langkah lain untuk, karena kan masih muda ya, kemungkinan regenerasi sel juga masih ada. Dari analisa dokter, ya, dan analisa regenerasi sel juga masih ada. Dari analisa dokter, ya, dan analisa ahli saksi, apakah kemungkinan dari stem cell ataupun pengobatan jangka panjang itu dari usianya juga, gitu ya, dimungkinkan untuk nggak perbaikan batang otak yang terganggu tadi? Batang otaknya sih nggak kena, tetapi area jembatan tadi yang namanya corpus callosum tadi itu, setelah kita berikan stem cell, kita MRI ulang, dia masih ada bekas lukanya di sana. Ada bekas lukanya? Masih ada bekas luka di sana. Nah, terus kemudian pengobatan yang dilakukan oleh superfusi oleh dokter dengan melibatkan semua ahli-ahli, baik itu fisioterapi ataupun yang lain-lain, apa dilakukan di bawah koordinasi ataupun supervisi dokter, betul, ya kan? Nah, pengobatan yang dilakukan sekarang itu masih simultan seperti itu atau gimana? Yes. Masih simultan. Masih simultan. Nah, dari perkembangan sampai dari dia datang sampai sekarang itu ada progresnya ya? Ada progres. Secara fisik? Secara fisik, ya ada progres. Mentalnya? Mentalnya membaik tetapi tidak banyak. Artinya membaik? Artinya ada membaik. Oke. Terus kemudian saya mau nanya ya, kalau pengobatan yang dilakukan oleh ini